Booster, selamat datang kembali di Marangelo Podcast, Pak ya. Nah, ini kebetulan aja kita akan mengadakan diskusi mengenai Star Wars Universe, ya. Yeay. Wow. Tapi di acara ini kita akan diskusi bareng bersama dengan kedua admin paling keren ini, yaitu pertama adalah si paling Star Wars. Nah, ini, halo. Halo semua. Nah, ini nih si Star Wars. Mungkin bisa perkenalkan diri mungkin, karena mungkin buat yang belum tahu mengenai si Star Wars ini apa sih gitu. Jadi silakan ya. Ya, jadi si paling Star Wars itu salah satu komunitas fandom Star Wars di Indonesia. Kita fokusnya posting di platform Twitter. Sekarang X ya, dulu namanya Twitter, sekarang X. Itu kita bahas everything Star Wars. Jadi apapun ya, mau film, serial, komik, novel, animasi, apapun yang ada label Star Wars-nya kita bisa bahas. Terus itu juga akunnya sangat friendly buat semua orang, buat yang udah mungkin sepuh yang ngikutin Star Wars dari A New Hope dulu, atau yang baru ngefans sejak The Force Awakens, nonton di bioskop, itu kalian bisa banget gabung keseruannya di akun itu seru banget. Pokoknya kita ngebahas everything Star Wars, apalagi sekarang lagi ada Ahsoka, ya barusan selesai ini, kita kupas habis-habisan setiap episodenya tayang. Terus, nah kebetulan nih si paling Star Wars ini di X itu habis nge-reach 6.000 followers. Nah, maka dari itu kita pengen share kebahagiaan buat kalian. Kita rencananya sih pengen bikin event gitu. Nanti ada 3 total aktivitas. Nah, ini salah satu rangkaian pertamanya, aktivitas pertama, kolaborasi sama Bang Mario. Terima kasih Bang Mario. Nah, ini Espresso juga lagi debut di YouTube di sini. Terus nanti sih pemuncak acaranya dan acara keduanya itu masih konfidensial ya, nanti dikasih tahu. Tapi intinya sih, pokoknya klimaksnya, memuncak acaranya kalian nggak bakal pengen dilewatin lah. Kalian pasti pengen ikut. Pokoknya ya kita bagi-bagi lah intinya. Itu aja sih. Oke, congratulations buat Star Wars sudah 6.000 followers. Mantap bro. Oke, thank you buat Star Wars. Mungkin kalau kalian pengen ikutin Star Wars bagaimana, mau mulai dari mana segala macam, atau mungkin kalian yang masih bingung ya dengan franchise Star Wars, karena banyak banget kan franchise yang sekali ikuti, itu kalian bisa follow aja di Twitternya si paling Star Wars ini. Dan juga ada Watchmen ID. Nah, halo semuanya, perkenalin gue Rido, salah satu admin dari Watchmen ID. Bagi yang belum tahu, Watchmen ID itu salah satu akun di sosial media yang suka ngomongin film. Kita itu biasanya konten utamanya itu review film. Jadi tiap ada film yang rilis di bioskop itu hampir selalu kita review dan kita bagikan reviewnya di terutama di Twitter, dan kita juga ada akun di Instagram, bisa di follow di @officialwatchmanid. Kita juga ada akun TikTok @officialwatchmanid, tapi kita mainly paling sering ngeposting di Twitter. Dan kebetulan gue salah satu admin dari akun Watchmen ID yang paling Star Wars dari akun-akun dari admin lainnya. Jadi kita Watchmen ID ini akun adminnya ada banyak banget. Adminnya ada yang Marvel banget, kemudian ada yang adminnya DC banget, kemudian ada yang adminnya itu khusus nge-review film horor, itu juga ada. Nah, gue ini salah satu admin yang lebih berfokus di anime, tapi juga Star Wars gitu. oh, ada si paling wibu itu ada ya? Iya, jadi kita juga ada si paling wibu, tapi tulisan wibunya tuh wibu weabu gitu, jadi bukan WIBU, selalu dari Tekken. Itu gua. Ini aku baru tahu karena Super Wibu tuh rencananya aku mau ajakin diskusi juga. Kalau ngomongin anime nanti di sesi sesi lain aja lah. Ini kita khusus ngomongin Star Wars aja. Siap. Oke, thank you buat Watchmen ID udah bergabung nih. Nah, sekarang nih kita sebelum masuk ke tema utama mengenai Ahsoka series ya. Aku mau tanya ke kalian dulu nih, ada gak momen memorable buat kalian? Mungkin ada momen pertama kali kenal Star Wars kah, atau apa pengalaman kalian deh? Sebelum kalian kenal Star Wars itu apa sih? Jadi mungkin dari si Star Wars mungkin ada kenangan lebih gak setelah menonton Star Wars dari awal kenal sampai sekarang ini?
Ada nggak yang bisa lo bagikan di sini? Karena ini kita kan juga sebelum masuk ke Ahsoka kan mungkin para pemirsa belum tahu nih ini Star Wars-nya apaan sih? Kok ada perang bintang? Kok pesawat bla 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 bla? Kok ada alien segala macam kan masih belum tahu nih. Nanti dari Sigma Star Wars mungkin bisa kasih experience-nya mungkin. Gitu. Iya, oke. Jadi buat sharing aja awal-awal. Jadi aku tuh pertama tahu Star Wars, kayaknya mungkin jalurnya banyak yang sama kayak aku ya. Tapi aku tahu Star Wars itu dari game Lego Star Wars di original trilogy di PlayStation 2. Itu banyak juga tuh yang kebetulan tahu Star Wars dari situ. Itu jadi gamenya ya tentang game Lego pada umumnya, nyeritain dari episode 4 sampai 6 New Hope, Empire Strikes Back sama Return of the Jedi. Nah, aku sebelum tahu ada film namanya Star Wars, aku taunya dari game Lego Star Wars itu. Terus aku pas main tuh aku biasanya mainnya dulu sama adikku sih. Aku sering main berdua. Terus kok seru banget ya. Ini beda banget gitu sama aku dulunya kan taunya ya Marvel DC aja kan. Kok beda banget ya sama yang ya Marvel DC CBM lainnya. Terus aku kepoin lah filmnya. Terus aku nonton pertama yang original trilogy dulu 456. Terus aku juga akhirnya aku kayak down the rabbit hole gitu. Aku googling tentang Star Wars. Aku terus find out tuh ternyata ada prequel trilogy, yaitu kayak yang triloginya The Phantom Menace, Attack of the Clones, sama Revenge of the Sith. Itu terus aku langsung tontonin habis semua. Terus aku ya pokoknya sejak saat itu aku kayak naksir banget lah sama Star Wars. Jadi Star Wars ini menurut aku walaupun emang dari luarnya kayak cuman apa sih ya film action adu pedang perang-perang di luar angkasa, dan emang most of the times emang gitu ya, dan gak ada salahnya juga tentang itu, kita semua enjoy. Tapi menurut aku Star Wars itu, aku udah pernah nge-tweet juga soal ini, tapi menurut aku Star Wars itu is a story about family, yang di family redemption, terus hope, itu yang dibalut dengan elemen-elemen space fantasy. Banyak apa ya, di tiap ayunan lightsaber, di tiap fight-nya itu banyak apa ya, deeper meaning gitu, di balik action-actionnya itu ada meaning yang dan value yang kita bisa ambil gitu sih. Oh dari game Lego ya, anjir Lego PS2 ya. Baru tahu anjir. Oke. Kalau thank you. Kalau dari aku sih gini Pak, kalau dari aku pertama kali kenal Star Wars itu jujur itu dari kaset game PS2-nya Star Wars episode ketiga, Revenge of the Sith. Juga ada di buat PS2 ya, itu gue baru tau ini apa nih, ini apa, karena gue juga anjir kok kan ada cutscene-nya dari filmnya kan. Iya betul. Ini apaan lagi, dan itu gue masih ingat itu ada di pertarungannya Obi-Wan lawan General Grievous. Gue masih ingat tuh di awal komisi itu. Ini apaan kok gue baru tahu ternyata ini dari franchise Star Wars. Dan zaman dulu kan masih ada VCD Pak ya. Nih VCD, kaset dulu VCD aku beli by the way. Dan itu episode pertama yang aku tonton itu episode 3. Episode 3 gak tau apa semua. Aduh, gue kayak orang bego pas nonton ini apaan kan. Episode 1, 2, 3 Star Wars kan itu literally politik Pak. Iya, prequel tuh banyak politiknya lah, for better or worse. Politik yang senat, kanselir, waduh. Ini apaan kan otak-otak anak kecil saat itu kan tahun 2005, gue masih nggak tahu apa-apa. Ini opo ini, tapi kok bagus, kok menarik, kok ada alien, kok ada lightsaber segala macam, kok ini kok seru. Akhirnya setelah itu aku langsung riset Pak, episode 1, 2, 4, 5, 6 urut Pak kalau di kecuali 789 Pak, yang dimana 789 gue sangat kecewa dengan hasilnya. Gue tidak akan anggap 789 tuh sampai sekarang, gak akan anggap 789 tuh apa sih tuh. Hancur ekspektasi gue ketika gue nonton 789. Sebenarnya dari episode 9 sih Pak, yang kemunculan Palpatine balik lagi tuh kayak maksa banget, anjir. Palpatine yang gue kira dia udah mati di episode 6 balik maksa, bodoh lah. Terus yang paling selin lagi, dia alasan kembali itu semua somehow he return. Tadi kasih tahu Palpatine baliknya gimana gitu. Somehow he return. Somehow Palpatine return kan. Ya Paul itu aduh. Males banget penulisannya. Kelihatan banget saat itu tuh mereka tuh nyari cuan. Karena Star Wars episode 8 kan udah gagal total. Karena kan kita pikir Snoke bakal jadi the big bad villain next setelah Kylo Ren, setelah Darth Vader, kan ternyata tidak. Episode 8 matiin Ted lo. Iya sih, menurutku salah satu kelemahan terbesarnya sequel trilogy itu kayak apa ya, lack of unified vision between filmmakers-nya. Jadi kayak behind the scene-nya tuh kayak visi J.J. Abrams sama Rian Johnson tuh kayak beda banget gitu. Jadi waktu kita nonton The Force Awakens terus kita nonton The Last Jedi itu kita kerasa banget, oh ini yang bikin tuh beda orang gitu. Maksudnya kayak lack of unified vision aja sih. Kayak apa ya, kurang
kurang terplanning gitu rencananya. Kurang terplan sama kurangnya skrip Pak ya. Itu skrip episode 8 tuh paling kacau sih. Luke Skywalker dibuat begitu loh. Yang buat juga beda sih, soalnya kan episode 1 sampai 6 kan cuma satu orang yang bikin. George Lucas. Dan 7, 8, 9 langsung beda-beda. 1 sampai 6 kan George Lucas semua. Kemudian 7, 8, 9 ganti-ganti jadi Rian Johnson lah, J.J. Abrams. Beda-beda langsung. Makanya kenapa sekarang George Lucas tuh dia udah literally udah bodo amat karena kan apa ya dia kan visi misinya kan adalah dari 1, 2, 3, 4, 5 udah kelar di situ. Tapi Disney kan mau memperluas dunia Star Wars kan. Ya, terus sama 9 makanya gua nggak akan anggap lu. Makanya gua masih inget episode 9 tuh trailernya apa itu pas ketawanya apa Palpatine itu wow langsung aja Palpatine balik ya hasilnya kampret. Tapi sebenarnya tuh kalau nggak salah ini correct me if I'm wrong ya, ini pengetahuanku aja, kalau nggak salah tuh sebenarnya George Lucas tuh apa ya sebenarnya udah punya plan gitu untuk 789 sequel trilogy ini. Kalau nggak salah aku juga lupa inget, tapi lebih kayak fokus ke the wheels of the force-nya gitu. Jadi maksudnya lebih ke mau explore elemen-elemen mistis dari The Force gitu. Ya, tapi yang jelas beda sih sama yang Disney buat. Tapi kalau planning untuk dari George Lucas sendiri itu kalau nggak salah ada. Cuman emang kontras sama yang udah dibuat sekarang gitu. Oh gitu. Ya, lagian George Lucas juga udah bodo amat kata Mario tadi karena udah dijual. Itu right-nya udah bukan di dia lagi. IP-nya udah bukan punya dia lagi. IP-nya fully 100% udah punya Disney. Jadi suka-suka Disney yang mau ngapain. George Lucas sudah nggak mikirin lagi sih. Tapi keren banget sih Pak ya setelah trilogi gagal yang si akhir-akhir dia ngomong I am Skywalker. What the fuck? Lu Skywalker siapa? Lu bukan anaknya si Luke, bukan Leia. Lu ngomong I am the next Skywalker. Apa yang buat lu tuh ngomong Skywalker tuh apa? Itu langsung nih yang lu skrip kayaknya mah teler di nih. Cristerio ya kalau nggak salah yang bikin skrip, lupa aku. Nah itulah Leia dibuat mati. Aduh. Nggak banget, sumpah nggak banget, kematian dipaksakan lagi, nggak. Tapi yang aku masih approve Pak, episode 7 masih bisa aku anggap bagus. The Force Awakens. Karena kalau dilihat skrip episode 7 itu ngopas dari skrip episode 4 sebenarnya. Ya kan? Oh iya ya. Oh iya. Ya sih salah satu kritisismnya The Force Awakens tuh banyak orang ngerasa kalau episode 7 tuh similar banget sama episode 4. Aku bisa list similarities-nya sih kalau mau. Oh, ini mungkin kalian ngetisnya karena ada kematian yang sama ya. Kalau episode 1 kan ya, kalau ini kan sebenarnya sama kayak episode 1 kan. Awal-awal trilogi. Episode 1 yang mati siapa? Qui-Gon. Episode 4 yang mati Obi-Wan, episode 7 yang mati Han Solo. Jadi selalu trilogi awal selalu ada yang mati dan itu kata penting. Gua enggak mentornya. Itu cuma baru satu dari similarity dari episode 4. Kalau mau di list bisa puluhan sih. Ya. Similarity dari episode 4 ya kayak misalkan pertama episode 4 sama episode 7 itu awal-awal sama-sama settingnya di desert planet gurun berpasir gitu. Terus iya, terus kita sama dari seemingly no one yang rupanya dia pilot handal dan rupanya mempunyai bakat di Force. Kemudian ada villain yang mempunyai stasiun berbentuk bulan. Kalau di episode 4 tuh berbentuk bulan, namun di episode 7 berbentuk planet. Jadi cuma di scaling aja besarnya. Terus di episode 4 ada planet yang dihancurin. Kalau di episode 7 yang dihancurin satu solar system. Satu sistem. Hastian Prime. Yeah. Jadi similar tapi scale-nya diperbesar gitu doang. Oh ya wajar sih Pak karena yang bikin Star Wars George Lucas juga udah bodo amat dengan penggarapannya sih. Jadi, makanya itu The Force Awakens tuh jadi salah satu yang Star Wars yang paling untung karena memang dia udah nge-reuse plot yang udah terbukti sukses gitu. Jadi formulanya emang udah bagus, makanya emang ceritanya juga bagus.
Dan emang comeback setelah bertahun-tahun kan itu Star Wars. Iya, dan 5. kalau di episode 4 ada Rebel, di episode 7 ada Resistance. Sama Padahal aja, Pak, artinya ya. sama ya. Sama itu. Beda kata doang. Ibarat kata ST sama Ice Tea sama ini. Aduh. Memang aku juga agak emosi Pak. Gua ngajak teman-teman gua nonton Star Wars yang 89 ogah-ogahan semua lihat trailernya. Tapi Pak, yang aku harus akui Rogue One sampai sekarang masih the best story untuk spin off Star Wars. Rogue One. Jujur ya, aku malah Rogue One tuh ya, aku udah nonton puluhan kali ya. Aku suka banget film Rogue One itu malah bukan kalau ngomong best spin off tuh kayak aneh menurutku, soalnya spin off cuma 2 kan, Rogue One sama Solo. Tapi kalau menurut aku ya, Rogue One tuh salah satu top 3 or 4 lah my Star Wars list gitu. Aku mungkin di rank pertamaku tuh Empire Strikes Back, terus kedua New Hope. Nah, ketiga nih kadang Rogue One, kadang Jedi gitu. Tapi biasanya kalau aku habis nonton Rogue One, ini paling ketiga nih. Pokoknya. Tapi aku habis nonton Jedi, kayaknya Jedi ketiga nih. Tapi Rogue One itu aku benar-benar suka film Rogue One, aku suka banget. Sama juga the best Maksudnya Return of the Jedi atau The Last Jedi nih? Oh ya, Return. Gak. Biasanya orang kalau ngomong Jedi itu kan ini ya, ngomong emang Return. Iya, tapi Return of the Jedi. Oh, episode 6 ya. Sebutnya LJ biasanya, disingkat LJ. Bukan. Rise of Skywalker episode 9. Oh enggak, itu bukan Rise of Skywalker. Enggak nangkap itu gua. Masa episode 9 atau satu scene tolol yang paling gua ingat tuh. Ghost, Pak. Ghostnya Luke Skywalker, Ghostnya Luke bisa nge-force pesawat. Sekarang gua tanya, itu Ghost kalau bisa nge-force, mereka enggak usah pergi selamanya kan, mereka bisa ikut perang kalau mereka bisa nge-force sesuatu benda hidup gitu loh. Ini gue agak ada di scene tolol yang pernah gue lihat, astaga. Karena di Star Wars aja, kalau pasukan Jedi udah mati, mereka hanya bisa berkomunikasi aja sama yang udah hidup, udah. Kalau melakukan Force gak bisa, hantu tuh gak bisa, makanya itu scene paling tolol yang pernah gue lihat. Makanya itu ini, aduh, keren banget saudara. Gak nonton nih sebelumnya nih. Kekuatan Jedi itu di episode 789 tuh they make up shit as they go along sih. Jadi atau Jedi rupanya bisa gini loh. Jadi rupanya punya kekuatan ini loh. Padahal di episode 1 sampai 6 nggak pernah ada Jedi melakukan kekuatan seperti itu. Kayak misalnya force shield segala macam, banyak yang ilusi gitu. Tapi to be fair ya, setiap film baru tuh emang kekuatan Jedi itu emang dieksplor terus sih. Misalkan di episode 1 itu ada ini lucu juga sih sebenarnya. Di episode 1 tuh di awal-awal film Qui-Gon sama Obi-Wan di capital ship-nya Separatis itu dia pakai yang namanya force speed. Jadi dia emang ini sangat gak noticeable kayak. Iya, blink and you miss it moment gitu. Itu kayak dia pakai force speed yang emang sebelumnya nggak pernah ditunjukin di original trilogy. Tapi lucunya setelah itu juga itu nggak pernah dipakai lagi. Jangankan di film-film selanjutnya, tapi di film itu juga nggak dipakai lagi gitu. Padahal kalau emang kita ngomongin logika ya, tapi menurut aku sih logika sama Star Wars tuh bukan di area yang sama lah. Ya, jadi kalau aku nonton Star Wars tuh udah nggak usah mikirin logika. Ini ada orang pakai laser sword bertarung gitu. Aku jarang sih ngomongin logika di Star Wars. Tapi yang penting cool AF ya. Cool AF ya. Aduh. Ya jadi. Ya lu gini aja. Lu ngeliat orang yang nge-force gini, itu apa lu nggak ngeri itu di depan aja. Tapi itu Pak, salah satu keunggulan Star Wars yang aku pakai jatuh cinta. Kekuatan force itu Pak, gue suka nyekik orang tuh tanpa megang tuh ngeri loh. Ada anjir. Dan itu Pak, dan itu terjadi di Ahsoka final episode. Nih siapa namanya si Ezra keangkat tuh sama force siapa namanya si Sabine Wren. Oh bisa gitu ternyata gue anjir. Di force push sih. Itu kalau nggak salah waktu gue pernah baca di extended universe yang sekarang udah di scrap, udah nggak jadi canon lagi. Itu ada Jedi yang bisa force itu bisa gerakin planet, ya nggak sih? Tahu nggak? Apa? Jadi serius? Force saking kuatnya, jadi force-nya bisa ngegerakin starship atau ngegerakin planet gitu.
Meteor. Sebenarnya kalau kita ngomongin expanded universe ya EU itu tuh Star Wars yang kayak emang udah wild banget, kekuatannya udah gila-gila semua. Misalkan ada Sith zaman dulu di Old Republic, itu dia namanya Darth Nihilus ya. Itu dia kerjaannya makan planet gitu. Sith mana kerjaannya makan planet itu emang. Terus ada juga ini ya nggak seberapa sih. Tapi kalau misalkan di game The Force Unleashed tuh ada yang namanya Star Killer, dia bisa narik Star Destroyer out of the sky gitu, kayak yang Star Destroyer capital ship-nya Empire tuh bisa ditarik gitu dari langit ke diturunin gitu. Tapi emang ya kalau kita ngomongin expanded universe tuh emang gila-gila sih power scaling-nya. Ya, tapi emang expanded universe tuh sekarang udah bukan canon karena memang jadi ranahnya tuh udah di fanfiction. Jadi yang canon itu cuma yang udah keluaran Disney aja sekarang, udah bukan yang lain-lain lagi. Ya, kayak 99,9% konten expanded universe sekarang namanya Legends ya. Kayak 99,9% konten dari situ itu udah nggak canon. Tapi ya ada juga dikit banget. Jadi emang dulunya tuh expanded universe dibikin oleh banyak kolektif writer yang mereka itu emang fans Star Wars, terus mereka mulai nulis fanfiction versi mereka, dan itu sebelum dibeli sama Disney sih. 2014 tuh Disney beli Lucasfilm. Akhirnya semenjak itu Disney mutusin udah canonnya cuma dari gua gitu. Yang lain bukan canon. Iya, karena kalau mau bikin film terus PR-nya bertahun-tahun buku novel komik ya susah juga. Iya, susah. Dan gue baru tahu kalau Star Wars itu ada komiknya, Pak. Serius, gue baru tahu kalau Star Wars itu ada komiknya loh. Mangganya aja ada loh, manga. Astaga. Abis ini mau beli ya. Kan komik, manga bukinan Jepang pun ada. Betul. Oh itu, manga. Yang bikin, Jepang. Manga. Oh iya. Star Wars itu, nah ini juga salah satu menurutku apa ya yang aku suka dari Star Wars ya. Star Wars tuh di semua medium tuh ada semua, kita sebutin ya. Film ada, serial ada, animasi ada, komik ada, novel ada, video game ada, terus kayak apa sih, audiobook gitu ada, semuanya ada. Dan semuanya itu setnya di satu universe. Jadi ya ada game Star Wars ya, itu juga satu universe sama filmnya gitu. Kayak ya beda case-nya sama Marvel. Misalkan nih Spider-Man 2-nya Insomniac rilis, itu kan universe-nya banyak kan, emang ya beda universe sama komik sama film. Tapi kalau Star Wars tuh komik, novel, video game itu semuanya di satu universe yang sama. Itu transmedia storytelling aku suka banget. Dan untuk medianya sendiri kita bisa milih main consumption kita tuh di media yang mana. Dan menurut gua kalau core ceritanya sendiri tuh movie menurut gua. Kalau di Star Wars, walaupun ada gamenya, ada komiknya, ada kartunnya, ada novelnya, bahkan itu pilihan sebenarnya, nggak perlu dikonsum semua. Tapi kalau gue milih untuk stay true di movie. Ya jadi sebenarnya sih singkatnya semakin gede audiensnya itu semakin utama ceritanya gitu. Oke. Iya sih, benar sih. Memang apa ya? Yang aku tahu sih Star Wars jujur aja ya. Aku Star Wars tuh ngikutin pokoknya yang berkaitan dengan Skywalker aja. Kalau aku, makanya aku ngikutin Skywalker Saga. Skywalker Saga. Maka dari itu aku ngikutin dari Kenobi series, Obi-Wan Kenobi. Itu gue semangat banget, Pak. Sumpah detailnya oke, seriesnya oke. Oke banget, Pak, karena fan service sekali. Iya, apalagi last fight-nya. Wow. Gua teriak, Pak, anjir. Kayaknya aku minoritas nih, Kenapa? Ini kenapa nih? Soalnya menurutku Kenobi ya oke sih, aku enjoy, aku jujur lah, sejelek-jeleknya konten Star Wars apapun you name it, aku tetap enjoy. Oke. Tapi ya termasuk Kenobi ini, menurut aku juga nggak jelek lah. Tapi aku enjoy ya. Tapi menurutku production value-nya tuh kayak rendah banget. Misalkan kayak kan sekarang Disney Plus sekarang pakai the volume ya, sekarang udah nggak pakai green screen ya. The volume-nya tuh kadang di beberapa scene tuh kelihatan banget. Terus kayak misalkan The Grand Inquisitor kan pertama kali muncul di Star Wars Rebels ya, di kartunnya itu dia spesiesnya Pauan gitu, nama spesiesnya itu. Menurut aku jujur agak disappointed karena bentuknya tuh nggak sesuai gitu, karena sebenarnya pun
bentuk spesies itu udah pernah muncul di Revenge of the Sith dan dieksekusi dengan baik. Karena ya pokoknya di situ baik lah, bagus. Tapi di Obi-Wan nih kayak jadi beda gitu, kayak lebih low budget gitu ya. Ya walaupun aku sebenarnya paham sih kenapa, karena kalau pakai prostetik itu pasti susah buat adegan fight-nya, makanya jadi lebih ya agak di tone down. Tapi ya itu sih main concernku sama Obi-Wan tuh kayak production-nya menurut aku rendah banget. Bukan rendah banget sih, tapi maksudnya kayak kelihatan agak cheap aja gitu, kayak nggak kelihatan di Star Wars gitu. Terus background-nya The Volume tuh kadang kelihatan banget itu The Volume. Tapi overall aku tetap enjoy. Aku bilang apapun Star Wars aku enjoy, semuanya Star Wars aku enjoy. Apapun ada label Star Wars aku enjoy. Kalau misalnya ngomongin Kenobi, ini kita ngelihatnya dari kacamata yang beda sih. Soalnya gua kan udah lama nih, udah kalau lihat umur juga, jadi kita nggak peduli sama production value. Ewan McGregor. Iya, aku jangan salah ya. Aku I love Ewan McGregor, I love Hayden Christensen. Aku cinta banget sama prequel. Aku justru karena aku concernku ini muncul karena saking cintanya aku sama karakter-karakter tersebut sih. Aku emang beneran in love with Star Wars. Tapi Pak, Ya ini sih, buatnya kita juga. sumuran ya Pak, sumuran kita yang udah tua nih ya. Gua nangis ya, aja. Iya sama. Kalau Mario kita nontonnya pakai nostalgia glasses soalnya. Iya, zamannya VCD Pak ya. Ini gue yakin banyak anak-anak generasi sekarang nggak tahu. Oh Bang, apa tuh VCD? Makanya lahir. Terus endingnya sih. Well, hello there. Wah. Oh, ya, hello deh, itu diulang lagi aja. Itu makanya itu series paling fan service banget sih. Oh enggak, ya Until Ahsoka ya. Ahsoka lebih fan service lagi. Oh ya Ahsoka seriesnya itu yang akan kita bahas ya. Terutama makanya Hayden Christensen ya, dia muncul situ, gue kaget loh Pak, episode 4 tuh. Oh iya, itu aku nggak nyangka ya. Gak nyangka, semua gak nyangka gue anjir. Nyangka Paul. Oh, Hayden Christensen ada Hayden Christensen ya. Di Edge lagi. Di Edge lagi Pak, iya di Edge lagi. Dan itu rapi loh Pak, rapi loh. Gak kelihatan CGI, makanya ini mungkin asik kenapa Marvel sekarang tuh CGI-nya kurang ya, karena mereka semuanya larinya ke Star Wars. Ke Lucasfilm. Kelihatan banget. Budgetnya kan sama. Makanya Ya lokasiin budgetnya tuh ya. ya lokasi kan, makanya kalau kalian lihat She-Hulk ya kan, lihat apa lagi tuh yang kemarin yang kurang tuh, Secret Invasion. Doctor Strange juga Doctor jelek Strange, tuh. Kontennya. Thor paling Thor. insulting. Thor, kenapa itu kurang? Star Wars semua Pak. Ya karena Kevin Feige, ini kalau kalian ketahui, Kevin Feige kan sekarang dia bukan cuma ngurusin Marvel, Star Wars dia juga handle loh Pak. Nah itu makanya dia sebagai kepala bingung, wah ini Star Wars gini, Marvel gini. Mungkin karena dia udah ngeliat Marvel udah banyak banget fansnya. Sekarang dia fokus Star Wars, dan Star Wars ini fansnya mungkin agak kurang dari Marvel, maka dari itu dia fokusnya ke situ. Mungkin ya kalau dia aku sebagai leadernya ya, oh jadi mungkin ya ke situ sih. Gitu sih, makanya ini keren banget loh, Star Wars semakin hari semakin bagus loh. Aku lihat dari cuplikan-cuplikan The Mandalorian yang ada si Luke Skywalker yang di aging banget itu. Mark Hamill yang tua itu bisa di aging itu tuh kacau sih Pak. Iya sih, ya benar-benar. Tapi menurutku nih, Jangankan aktor yang udah masih hidup di aging, aktor yang udah meninggal bisa di ya Leia. Leia, iya. Rogue One, Tarkin itu kan dia udah meninggal. Jenderal Tarkin, iya Jenderal Tarkin udah nggak ada orangnya. Terus Leia di Rogue One itu satu studio teriak Pak, wah Leia episode 4 itu kan transisi dari Rogue One kan, itulah transisi dari episode 3 ke episode 4 kan Pak, jadi itu. Gue yang masih teriak semua, wah Leia itu yang teriak kita yang udah semuran, yang bocil-bocil nggak ada yang tahu. Iya. Itu kenangan indah sih Pak, kenangan indah sih buat Star Wars itu sih. Jujur aku kangen loh nonton Star Wars di teater tuh. Star Wars butuh theatrical release lagi Iya, sih. butuh banget. Asalkan makanya kalau kalian perhatikan Star Wars sekarang itu mereka tuh nggak pernah melanjutkan dari saganya setelah Kylo Ren tewas, nggak ada. Jadi mereka Nanti ada loh. Nanti ada loh. Apa? Filmnya Rey, New Jedi Order. Aku lupa rilis 2025 atau 2026 ya. Tapi ada. Oh nanti. New trilogy kan. New trilogy.
Nggak tahu trilogi apa enggak, tapi bakal ada filmnya. Tapi kayaknya belum dikonfirmasi trilogi apa bukan. Kayak cancel, Pak. Kayak menurutku sih cancel. Oh, tapi iya sih, maksudnya gini lah, salah satu penyakit di Lucasfilm tuh banyak Star Wars, project Star Wars yang udah diumumin terus yang nggak rilis, udah di cancel, kayak contohnya Rogue Squadron, terus Rangers of the New Republic itu udah diumumin tapi kayaknya abis lah. Terus projectnya Taika Waititi juga, Damon Lindelof, semuanya kayaknya udah di shelf gitu. Tapi sebenarnya masalah ini nggak cuma ada di George Lucas aja, Marvel Studios lebih banyak lagi yang di cancel. Iya, satu karena pengaruh WGA Strike kemarin Pak ya, yang gak kelar-kelar tuh ya, sekarang mereka lagi deal-dealan. Iya, leak-nya banyak lah. Banyak banget insidernya lah ya. Iya. Kalau udah segede gitu IP-nya. Star Wars aman Pak kalau dia aku juga senang banget di Star Wars tuh ya, walaupun ada leak-leaknya gitu, tuh tetap minim lah dibanding Marvel. Minim, iya. Setuju, minim banget. Siapa sih yang nyangka kita akan lihat Hayden Christensen akan kembali ke Ahsoka series ini? Iya, Oke, kalau ini kita akan bahas mengenai Ahsoka series ya. Ini ada peringatan spoiler alert Pak ya, karena ini kita akan diskusi Ahsoka series dari awal sampai akhir lah, karena ini series ini membuat aku jatuh cinta banget kepada Star Wars Universe lagi Pak ya. Lanjut ya, yakin ya, lanjut ya, yakin lanjut ya. Oke, lanjut. Gas. Ahsoka series, gimana pendapat kalian dari Watchmen ID dulu deh? Ahsoka series. Ahsoka nih. Gue itu salah satu fans yang cuma mainly consume cuma di movie sama beberapa show. Jadi gue gak nonton tuh sama sekali seriesnya yang Clone Wars, Rebels, dan itu harusnya adalah requirement yang paling utama sebelum kita nonton Ahsoka. Itu kelihatan banget kalau sebelum nonton Ahsoka, lu harus banget nonton series yang Clone Wars, kemudian series yang Rebels. Udah, dua itu aja. Main requirement sebelum nonton Ahsoka. Tapi gue kan cuma nonton ini core filmnya doang dan beberapa show. Tapi gue masih tetap enjoy karena memang masih banyak lore yang masih nyambung gitu. Dan yang penting gue cuma butuh tahu di awal kalau Ahsoka ini apprentice padawannya Anakin. Udah itu aja yang gue tahu dan gue going blind sama to the series. Jadi sebenarnya pas ada karakter ini muncul, oh ini siapa gitu. Tapi emang siapa karakter yang udah pernah muncul di Clone Wars tapi ya kayak Ezra Sabine gitu ya? Iya itu kan Rebels, karakter Rebels semua. Hera Syndulla juga. Itu gue nggak tahu sama sekali, tapi pas gue nonton ini gue jadi kepengen nonton seriesnya. Jadi gara-gara nonton Ahsoka ini, gue jadi tertarik nonton series yang kartunnya, kartun 3D sih. Jadi menurut gue mungkin ini yang dirasain oleh fans, ini agak menyimpang ya. Mungkin ini yang dirasain oleh fans orang yang belum pernah nonton One Piece, kemudian nonton live actionnya One Piece di Netflix. Jadi karena udah nonton live actionnya, jadi mereka jadi tertarik untuk baca manganya atau nonton animenya. Sama. Jadi itulah mungkin yang gue rasain ketika setelah gue nonton Ahsoka, gue jadi tertarik buat nonton Rebels sama Clone Wars. Tapi gue ngerasa tetap ada penampilan Anakin itu yang bikin iyalah jelas bikin gue seneng banget. Dan ini pertama kali gue ngeliat Ahsoka di layar. Dan penampilan yang pertama kali gue lihat ini yang live action inilah, dan gue rasa Ahsoka sebagai karakter itu keren banget. Dan gue kan ngikut tiap kali nonton episode, gue langsung buka Reddit, buka sosmed, gue baca diskusinya. Terus dari diskusi dari tiap fans yang beneran ngikutin Rebels, oh ini karakter ini muncul di ini toh, oh ini gue jadi tahu. Jadi terus mulai ngulik wiki dikit-dikit gitu. Jadi tetap nyambung gua nonton Ahsoka dan gue enjoy banget menurut gua. Gitu sih. Kalau first impression gua nonton Ahsoka. Oke. By the way, kita pernyataannya hampir sama Pak ya. Jujur gua juga belum nonton Clone Wars loh. Gua belum tahu. Kalau Rebels nonton. Apa? Yang mana? Rebels. Kalau Rebels gak nonton Pak. Yang animasi gua gak nonton sama sekali. Serius. Sama banget. Film doang.
Sama. Serius, Sama banget. makanya gue sama, makanya ini wajib sama kita ya. Karena jujur Pak ya, aku lihat posternya Clone Wars aja gue udah nggak tarik Pak. Kok grafiknya kok, mohon maaf ya, kampret Pak, sampai Iya, ya, maksudnya iya. grafiknya amat gitu. Iya, di season 1 rilisnya tuh juga tahun era 2000-an kan. Iya sih. season 1 animasinya kurang age well lah, maksudnya sangat kebanting lah dengan season 7 tuh kayak top notch banget. Tapi kalau season 1-nya emang agak kuat-kuatin lah gitu. Clone Wars sih, tapi dari sini Karena emang bakal makin bagus setiap seasonnya. oh gitu, oke, siap. Mau nonton juga Clone Wars ya. Makanya aku kalau lihat Clone Wars cuplikannya juga pernah sempat lihat di YouTube sih, ada Ahsoka juga kan. Makanya Ahsoka di episode 5 kok Endor sih? Apa Ahsoka itu ternyata dia tuh dari kecil dia udah jadi jenderal ternyata Pak. Gue kaget Jadi sih. commander ya. Ini Ahsoka sebenarnya Commander di Clone Wars. Commander di Clone Wars. Commander di Clone Wars. Jadi dia tuh child soldier. Kalau Iya. dilihat dari kacamata real world, ini fuck up banget. Dan sebenarnya pun nggak cuma real world ya, di kacamata Star Wars pun ini udah dibahas. Maksudnya kalau Jedi itu harusnya jadi peacekeeper ya, bukan soldier, bukan tentara, tapi di Clone Wars Jedi jadi tentara, jadi jenderal, terus padawan-padawannya dikirim ke perang semua. Itu maksudnya messed up-nya bukan hanya di real world, tapi di Star Wars pun. Nah ini di media-media Star Wars lain itu sering dibahas kalau Jedi di era Clone Wars ini udah effed up lah, udah kacau banget lah. Buktinya anak kecilnya dikirim ke perang gitu. Ya, itu gue juga Itu kan salah satu misstep-nya Jedi Order pada masa itu kan, yang salah satu faktor yang bikin menghilangkan kepercayaan Anakin kepada Jedi Order. Dan itu salah satu pemicu yang bikin Anakin going to the dark side. Bener gak? Itu iya sih salah satu faktornya ya, itu karena Ahsoka waktu itu ntar spoiler ya. Clone Wars gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Film lama tuh. Kan belum nonton, takutnya mengacaukan experience. Ya, jadi di Clone Wars season 5 itu Ahsoka jadi intinya ada pengeboman di Jedi Temple. Itu Ahsoka dituduh. Terus akhirnya sampai hampir dikeluarin dari Jedi Order dan mungkin udah ya, aku lupa, dan udah terus akhirnya Anakin ngebuktiin kalau wah Ahsoka tuh nggak bersalah gitu. Terus akhirnya Jedi Council mau ngerekrut Ahsoka lagi karena udah ketahuan nggak bersalah. Akhirnya tapi Ahsokanya nolak tuh, nggak mau, karena menurut dia nih Jedi udah nggak beres nih. Gua nggak mau di sini, gua mau cabut gitu. Terus akhirnya gara-gara itu Ahsoka cabut. Nah Anakinnya sedih dong, Ahsokanya cabut. Nah terus dia nyalahin konsolnya, kok konsolnya gini sih, main nuduh orang sembarangan, pokoknya nggak beres lah. Nah terus ya itu bibit-bibit yang membuat Anakin nggak percaya lagi ke konsol dan ujung-ujungnya turn to the dark side gitu. Nah, berarti kalau misalnya nih Ahsoka tetap di Jedi, kan dapat Genocide Order 66 gak? Kalau Ahsoka tetap di Jedi itu it's a huge question ya, karena kita bisa bilang Anakin belum tentu turn to the dark side gitu. Kalau ada Ahsoka di situ. Karena Ahsoka pun kalau nggak salah seingatku ya di beberapa media juga dia sering nyalahin diri dia sendiri atas ninggalin Anakin gitu. Dia merasa bersalah atas kepindahan Anakin ini jadi Darth Vader karena ya Ahsoka minggat, dia jadi nggak percaya lagi konsol, dia nggak ada yang nggak ada sosok Padawan itulah di Jedi Order, jadi pindah ke dark side. Ahsoka sering nyalahin diri sendiri. Kalau misalnya skenarionya Ahsoka tetap ada, terus Anakin tetap going to the dark side anyway gitu kan. Berarti Ahsoka bisa jadi either kena genocide atau ikutan ke dark side sama Anakin gitu ya. Kayak kena sih, Pak. Ya bakal kena sih. Kena. Karena iya di Clone Wars pun juga Ahsoka korban Order 66 gitu. Jadi emang dikena genocide-nya, cuman Ahsoka sama Rex berhasil selamat, jadi ya dia masukin kematiannya dan hidup sembunyi. Oh gitu. Pantesan Ahsoka itu gak ada di Star Wars episode 3 ya. Ini gali ternyata ya. Betul. Masuk akal. Ya makanya di Ahsoka di episode, kalau nggak salah episode 7 apa 8 gitu, dia ngomong walaupun semua orang ini nggak percaya sama gue, tapi my master always stand by my side gitu. Karena itu salah satunya, contohnya pas dia difitnah pengeboman itu yang lain tuh even Obi-Wan ya, Obi-Wan tuh sempat malah mencurigain kalau Ahsoka ini pelakunya, tapi Anakin tuh berkali-kali bukan dia gitu.
Iya, jadi itu baru gua nangkep dialognya Ahsoka yang di sini gua baru nangkep berkat. Ya. Itu ya. Oke. Jadi kepercayaan Anakin yang dia udah nggak mau sama si Jedi Council karena itu ya. Oh, dari situ. Oke. Gua kira di episode ketiga itu jadi ketriggernya gimana dia tuh di mana dia tuh protes. Kok gue udah umur segini, gue udah gak boleh dikasih gelar master gitu loh. gue ke situ, mungkin karena masalah pangkat ya Pak ya, jadi. Tapi kalau di film kan concern utamanya dia pengen nyelamatin Padme ya, pengen nyelamatin istrinya dari kematian. Terus ironically dia ya jadi jahat. Ya, jadi kalau di film motifnya kelihatan cuma itu, tapi kalau kita ngikutin seriesnya ada motif-motif lain yang mensupport kalau mensupport menambah list dari motivasi kenapa Anakin going to the dark side. 100. Masuk akal sekarang. Oke, masuk akal banget itu. Gue baru tahu aja. Gue kira sama Anakin itu jadi Darth Vader karena masalah pangkat. Tapi masalah ini dijadiin candaan kan. Iya. Si paling Star Wars baru aja bikin candaan tentang itu juga. Aduh, oke. Sebenarnya itu kalau yang aku lihat Jedi itu udah mulai gak beres di episode ketiga sih Pak. Mereka udah terlalu takut sama kebangkitannya Sith. Karena kan mereka pikir Sith kan udah gak ada, udah tewas kan. Sith udah gak ada, makanya di episode kedua ada si Darth Sidious kan Darth Sidious mereka aja udah gak percaya. I don't believe you, I don't believe you. Salah satu downfallnya Jedi di era Clone Wars itu ya gara-gara emang hubrisnya, arogannya Jedi Order sih. Bahkan itu sempat di mention Luke juga di episode 8 The Last Jedi itu dia sempat ngomong kalau salah satu faktor yang bikin Darth Sidious bisa rise to power itu ya karena Jedi-nya sendiri arogan banget. Sampai nggak bisa ngelihat gitu kalau Darth Sidious tuh right behind them. Iya, itu udah kelihatan sih Pak, udah terlalu arogan ya. Yalah dari widunya sama Yoda aja juga kayak nggak bisa mendeteksi kan mereka old master ya, harusnya kan bisa kan kalau ada Sith Lord yang bangkit kan harusnya ada. Kok kayak nggak percaya gitu loh. Mungkin mereka bisa merasakan tapi mereka nggak mau percaya gitu loh kan. Yang mereka percaya kan Sith udah bubar semua, udah koin semua ya yang satu bangkit. Ini sih Pak, makanya sebenarnya bibit-bibitnya juga udah ditanam dari episode 1, dari mulai Anakin itu ditolak dan dari dia nggak boleh diangkat jadi Padawan karena terlalu tua katanya kan alasannya. Dari bibit-bibitnya udah banyak ditanam dari episode 1 sebenarnya karena memang George Lucas sudah punya visi kalau nih orang bakal jadi Darth Vader gitu. Iya sih, bener setuju. Iya sih, yang dia episode itu paling goblok sih mati. udah dites midi-chloriannya. Ini apa. Udah oke, testingnya udah oke. Oh maaf, kamu gak bisa pilih ya, karena kamu terlalu tua. Nih, ini kosongnya kayak alasannya gak cuma itu kan sebenarnya, tapi ada alasan lain yang mempertimbangkan, tapi yang diomongin itu gitu. Kalau masa juga karena Anakin tuh terlalu kayak attach gitu sama ibunya, terus dia takutnya attachment ini lead to the dark side gitu. Dan ya kejadian sih di film. Ya rupanya benar ada attachment-nya ke cewek yang lebih tua. Iya. Dari situlah saya sekarang langsung mau mengincar cewek-cewek lebih tua ya. Karena Anakin ini. Berondong Anakin. Aduh, senator lu pacarin. Untungnya pas itu siapa namanya pemerannya sama dulu. Natalie Portman sebelum dia jadi pacarnya Thor ya, dia jadi pacarnya Anakin tuh. So beautiful Pak, episode 2 tuh. Episode 2 tuh kencannya Anakin sama si Padme tuh indah loh situ. Aduh, ini sih Pak. Maka itu alasan kenapa aku suka rewatch trilogi pertama, 1, 2, 3 ya karena ada si Padme itu Pak. Zaman itu kan cantik banget, makanya itu gua masih ingat para fans Star Wars itu sangat mencintai Natalie Portman karena itu. Semenjak episode 3 Padme mati anaknya jadi Darth Vader, gue langsung berpaling ke Sith. Maaf, gue sampai sekarang tuh suka dengan Sith. Saya suka Sith. Kenapa satu simple, lightsabernya merah. Ya karena emang lebih keren sih. Sith ini lebih keren, pakai armor, terus lightsabernya merah keren. Lebih misterius ya. Emang kalau secara keren-kerenan sih emang lebih keren Sith. Sith iya. Dan politiknya lebih masuk akal. Sith ya. Buktinya satu orang Darth Sidious bisa menggulingkan Old Republic segitu gampangnya.
So cerdas maka dari itu. Ya, makanya aku sampai sekarang kalau Jedi ya gitu-gitu doang. Kalau Sith Lord tuh semua itu epic semua, Pak. Ada Darth Revan, ada siapa lagi tuh yang bilang yang dari Old Republic sampai sekarang New Republic itu. Tapi kita Dan tidak akan bahas mengenai Kylo Ren ya. Gua nggak ngebahas tuh Kylo Ren. Skip gua kalau Kylo kan Ren. emang bukan Sith sih sebenarnya emang. Bukan Sid, bukan Sid. Bukan. Bukan Sith ya? Bukan. Bukan. Ya sih bodo amat sih tapi karena bisa 7 tuh setelah dia pakai topeng kayak Darth Vader tuh kayak kayak aneh gitu loh. Semua aneh banget kalau Ren muncul di pertama kali udah suara masker yang gak jelas ngomong opo gak jelas. Gitu sih Pak. Maka itu ya kalau Sid makanya aku sampai sekarang Sid. Mohon maaf kita beda pandangan ya saya Sid di sini. Kalau kalian Jedi silakan ya. Kalau kalian mungkin kalau yang nonton podcast ini tulis di kolom komentar kalian Sith atau Jedi. Nanti kita akan bahas dulu di kolom komentar ya. Aduh, gitu sih Pak. Kalau dari si Plus Star Wars nih, Ya. Ahsoka series gimana Pak? Oh, kalau dari aku ya, ini aku sebelumnya aku mau ngasih forward dulu. Menurutku aku penasaran dari beberapa bulan yang lalu. Maksudnya aku penasaran gimana point of view orang-orang yang nggak nonton Clone Wars sama Rebels lihat Ahsoka ini gitu, nonton Ahsoka ini. Nah, terus kan barusan dengar opininya Watchmen sama Bang Mario nih. Terus ya aku juga baru tahu sih kok ternyata walaupun emang banyak deep cut reference ke lore Clone Wars dan Rebels masih tetap enjoyable gitu. Nah, tapi itu kan buat yang nggak nonton Rebels sama Clone Wars ya. Nah, ini aku coba mau ngomong buat aku sebagai si paling Star Wars, sebagai orang yang menurut aku ya consume every seconds from this universe gitu. Jadi menurut aku nonton Clone Wars, aku nonton Rebels, aku baca komiknya, aku baca novelnya. Nah, ini menurut aku tuh bener-bener love letter gitu, kayak surat cinta buat fans Star Wars yang konsum semuanya, yang nonton Clone Wars sama yang nonton Rebels. Kenapa? Karena ya tadi Ahsoka sendiri itu asalnya dari Clone Wars, animasi Clone Wars udah belasan tahun lalu itu, dan akhirnya dicintai fans. Pokoknya yang nonton suka banget ngefans sama Ahsoka. Terus saya lihat dia di live action, of course itu mean something banget buat kita gitu. Terus di episode-nya sendiri ada Sabine Hera Ezra Chopper. Terus itu pasti buat yang nonton Rebels gantian sekarang itu juga tetap ya tetap jadi surat cinta gitu. Terus ada juga nama Kanan Jarrus disebut, itu yang nonton Rebels pasti tahu banget, itu sangat meaningful buat mereka itu. Ini spoiler Rebels nggak apa-apa, jangan nih. Apa-apa sih. Nggak apa-apa. Series lama ya. Aku kan belum nonton ya, nggak oke. Jadi ada karakter di Star Wars Rebels namanya Kanan Jarrus, itu dia Jedi, itu kematian di series itu, kematiannya dia di series itu salah satu kematian menurut aku paling meaningful, paling sedih di entire Star Wars. Salah satu kematian yang paling sedih itu menurut aku itu. Nah, terus ya sekali lagi terus ada Anakin Skywalker. Siapa yang nggak kenal Anakin? Kita semua kenal Anakin, kita semua suka Anakin, kita semua suka prequel. Terus dia balik, terus dia ngajakin Ahsoka duel, terus dia pakai armor Clone Wars. Nah, itu dia pakai armor Clone Wars-nya, itu buat fans Clone Wars itu benar-benar ya itu surat cinta. Sekali lagi aku bilang itu surat cinta. Terus ada Captain Rex juga di episode 5 itu. Ini aku ngomong surat cinta nih. Ini yang paling terutama tuh di episode 5 ya. Di episode 5 itu ada karakter Clone Wars, ada Ahsoka di flashback-nya, terus ada Captain Rex, terus ada di episode 5 tuh ada dia ke flashback ke yang namanya Siege of Mandalore. Siege of Mandalore tuh salah satu arc di Clone Wars season 7. Itu settingnya tuh kayak pas Revenge of the Sith, pas Revenge of the Sith itu kayak barengan gitu sama Revenge of the Sith. Jadi makanya pas Anakin di flashback itu dia ngomong I don't remember this battle, karena emang dia nggak ikut, dia lagi sama Mace Windu jadi jahat gitu. Itu nah tapi itu battle itu muncul di Clone Wars, jadi kita sebagai fans Clone Wars tuh kayak wah anjir nih keren banget gitu. Terus apalagi ya buat fans yang lebih obscure lagi, fans novel sama komik itu di episode berapa ya, 6 apa 7 itu Thrawn bilang dia kenal Anakin Skywalker gitu ya. Itu pertemuan mereka tuh sebenarnya udah ada diceritain di novelnya ini Thrawn Alliances. Itu mereka kerjasama both di Clone Wars Anakin dan Thrawn, sama both di masa Empire Vader dan Thrawn. Jadi mereka 2 kali ketemu gitu. Jadi kita sebagai yang udah baca jadi tahu nih, oh Thrawn ini bener-bener kenal Darth Vader gitu. Jadi kita merasa di acknowledge aja gitu. Oh nih
kita tahu kok kalian baca ini, nonton ini reward buat kalian gitu. Makanya aku bilang ini tuh love letter banget buat yang ngikutin Clone Wars, Rebels atau novelnya atau komiknya. Tapi di luar itu, di luar fan service-nya, menurut aku Ahsoka ini juga apa ya, bisa apa sih, kayak ngasih story yang baru, dan pacing-nya juga oke, terus tetap bisa bikin menarik buat audiens yang baru, dan apa ya, story-nya overall bagus aja, aku suka gitu. Karakter-karakter baru yang diintroduce kayak Baylan sama Shin itu benar-benar top notch, apalagi Baylan Skoll yang diperankan sama mendiang Ray Stevenson itu keren banget, sumpah itu keren banget, aku suka. Oh, pemerannya udah meninggal Pak, Baylan Skoll. Udah. Bang. Makanya di episode 1 di ending scene For Our Friend Ray. Ray. Ada credit scene khusus. Wow. Itu Bang Mario mungkin udah pernah lihat dia juga, dia jadi Punisher di Punisher Warzone sama jadi Volstagg di MCU. Berarti Baylan Skoll ini di Ahsoka Season 2 gimana Pak? Aduh, di recast kayak Pak. Kayak recast sih. Soalnya itu karakter artnya belum kelar. Iya, dan emang performance-nya dari Ray Stevenson bagus banget itu kayak. Oke. Oh. Ya itu salah satu karakter favorit gua sih, Baylan Skoll, karena tiap kali dia muncul tuh pembawaannya, terus ngomongnya itu gila, dan yang bikin keren tuh dia bukan Jedi tapi juga dia bukan Sith. I'm so much more. Iya, dark side user ya, mungkin kayak ya pokoknya yang pakai dark side tapi bukan Sith gitu ya, kayak Loren gitu, dark side user. Oke. Tapi katanya dia tuh pernah belajar di Kuil Temple of Jedi gak sih? Dia kan pernah ngomong. Berarti dia mantan muridnya Luke Skywalker gak sih kalau kita ngomong Temple of Jedi sih? Oh enggak dong, justru itu maksudnya dia malah waktu Clone Wars. Oh. Dia belajar di situ. Terus kan Thrawn juga ngomong kan Jedi General Baylan Skoll itu maksudnya general waktu Clone Wars, berarti dia jenderal sama kayak Anakin sama kayak Obi-Wan. Oh. Iya. Cuman dia udah minggat duluan sebelum Order 66, dan dia tuh karena dia sama kayak Anakin, dia udah nggak sepaham sama The Way of Jedi, tapi dia juga nggak mau bergabung ke Sith karena itu dia mau mencari something yang lebih dari itu. Ya, tapi belum ketahuan ini. Iya. Iya sih, belum ketahuan. Makanya gue juga agak lihat katanya kok bagus, tapi tujuannya belum jelas gitu loh. Kayak ngegantung di scene pertama nih. Tujuannya opo sih mau orang dua ini. Makanya dia jadi nyari side gig sebagai mercenaries atau tentara bayaran. Jadi dia dibayar sama Morgan Elsbeth buat jadi suruh dia jadi ini bodyguard dia. Tapi sebenarnya kan punya agenda sendiri kan. Oke. Ini aku juga agak aneh Pak ya, Morgan Elsbeth ini yang dimana, jadi penyihir loh. Ini gue juga baru tahu kalau Star Wars itu ada penyihirnya. Ini aneh juga nih. Anjir, tulis banget nih habis ini. Aduh, gue agak penyihir. Gue juga sama kayak Mario nih. Gue juga baru tahu. Soalnya agak-agak nggak jelas di film utamanya, prequel trilogi, original trilogi, dan sequel trilogi, keberadaan Witch itu kayak nggak pernah diomongin secara gamblang. Iya, karena emang Morgan Elsbeth itu kan Dathomirian Night Sister ya, istilahnya Night Sister namanya. Itu pertama kali muncul ya you guessed it, di Clone Wars. makanya sebenarnya Ahsoka ini ya emang lanjutannya Clone Wars dan Rebels gitu. Emang mau gimana lagi gitu. Karena emang kalau bisa dibilang Ahsoka ini Rebels season 5 ya. Iya, season 5. Lanjutannya ya. Karena elemen-elemennya ngambil dari situ, banyak Night Sister, terus Ahsoka aja karakter di sana, terus Rebels, terus Perjil yang Star Whale gede itu kan pertama kali muncul di Rebels juga. Jadi emang sebenarnya ya kalau kita ngomong jujur, frankly ya emang lanjutan Rebels dan Clone Wars gitu. Continuation-nya. Terus gue baru tahu rupanya Kanan Jarrus nikah sama Hera ya. Ya berhubungan lah, nikah mah nggak tahu lah ya. Ya memang punya anak. Anaknya Jason, dia juga force sensitive sama kayak bapaknya. Kanan Jarrus dia hanya kesatria Jedi biasa atau dia punya prestasi apa ya? Gue kan gak nonton nih yang Rebels nih. Agak kaget sih dia ngomong Kanan Jarrus terus ada backsound panjang. Oh berarti Kanan Jarrus ini adalah karakter penting. Tapi aku nggak tahu nih ini orang siapa gitu nih. Nah iya. Mungkin salah satu aku dengan maksudnya kayak kritiknya untuk Ahsoka adalah
penonton yang baru nih nggak tahu gitu, kayak misalkan Kanan Jarus disebut, ini penonton mikir nih ini ya emang harusnya gue tahu atau emang karakter baru gitu, jadi kita bingung nih. Yang penonton baru nih, aku memposisikan diriku sebagai penonton awam. Waktu misalkan si Huyang ngomong his father was Kanan Jarus, itu dia kita yang penonton baru bingung, itu emang kita mestinya tahu itu siapa atau emang misteri gitu. Tapi kan ya di series Ahsoka ini yang tadi Bang Mario bilang itu langsung ada apa timnya, itu dia emang kayak nge-imply penonton ini harusnya merasakan emosional setelah penonton ini, tapi kan penontonnya nggak tahu ya kalau dia itu siapa gitu. Nah itu emang mungkin salah satu kritiknya Ahsoka. Nah aku move on ke penjelasannya siapa itu Kanan Jarus. Jadi Kanan Jarus itu waktu event Clone Wars dia itu masih bocah ya, namanya Caleb Dune. Caleb Dune ini dia Padawan, dia pokoknya jadi namanya dulu nggak Kanan Jarus, dulu namanya Caleb Dune. Caleb Dune ini Padawan dari Jedi namanya Depa Billaba. Terus mereka perang bareng. Terus sampai akhirnya Order 66 di-execute dan masternya dia ngorbanin nyawanya dia buat nyelamatin si Caleb ini. Terus Caleb ini long story short dia bersembunyi went into hiding, terus bikin alias baru namanya Kanan Jarus. Nah Kanan Jarus ini ceritanya akhirnya ketemu Hera di mana ya? Kalau aku boleh sharing tuh di sini nih. Ini mereka ketemu Kanan Jarus, ketemu Hera. Jadi kayak ini novel ngomongin kayak kehidupannya Kanan Jarus setelah mereka dia went into hiding lah. Terus ya udah lanjutannya di Star Wars Rebels gitu. Terus kalau untuk masa lalunya Kanan Jarus tuh diceritanya di komiknya. Jadi emang Star Wars itu apa ya? Lompat-lompat gitu dari komik, terus dari serial, dari ke novel, terus ke series live action gitu. Dan itu emang yang mungkin aku suka juga. Oke. I assure you, bagi orang gua sama Mario nih yang nggak nonton apapun selain movie atau beberapa show, tetap kita itu jadi kalau misalnya disebut kayak ada nama Kanan Jarus gitu, gua memposisikan sebagai oh ini karakter di show lama ya udah aja gitu. Oh iya. Udah. Iya. Jadi kepo kan ya? Jadi kepo. Iya benar. Jadi kepo. Iya, tapi kalau kita ngomong bodo amat ya nggak apa-apa karena memang. Iya, karena ya. Jadi ya. Jadi kalau tahu ya bagus, keren. Tapi kalau nggak tahu ya udahlah. Gitu. Iya betul sekali. Jadi nggak maksa. Ini makanya MCU seharusnya harus belajar di sini Pak. Mohon maaf, MCU tuh kalau mereka mau notice kata penting, misalnya contoh, gue juga agak khawatir loh mengenai The Marvels itu. Kan Miss Marvel ya. Miss Marvel tuh dari series ya. Gak semua orang tahu Miss Marvel itu siapa. Itu makanya. Dan Secret Invasion ini sebenarnya lanjutan 3 serial. WandaVision, Miss Marvel sama The Marvels ya, sama Secret Invasion. Jadi 3. Jadi PR-nya audiens buat nonton The Marvels tuh 3 sebenarnya. 3. WandaVision, Miss Marvel sama Secret Invasion. Dan itu semuanya serial, nggak ada filmnya. Jadi ya. Gue nonton episode 8, terus gue langsung lanjut ke biasa. Gue buka sosmed, gue buka Reddit, gue baca diskusinya. Ada satu hal yang menarik. Kalau ada satu kritisisme di Rebels, ini tolong di-verify ya, Dav. Kalau animasi lightsaber-nya itu terlalu tipis. Oh, itu Nero ya? Iya, terus itu di-acknowledge, dan di seriesnya kalau di Ahsoka ini dibilang, oh hilt-nya terlalu tipis gitu. Iya. Iya, tadi aku juga notice sih, kayak si Huyang, itu dia ngomong kalau di hilt-nya tuh bakal bikin ya pedangnya, blade-nya too narrow gitu. Dan mungkin emang apa ya, homage atau reference atau nyindir atau samples gitu. Tapi kalau untuk to add some konteks, sebenarnya apa ya, banyak animation style dari Rebels itu kayak contohnya lightsaber yang kayak tusuk gigi tipis banget itu sebenarnya terinspirasi dari konsep artnya Ralph McQuarrie. Ralph McQuarrie ini kayak dia konsep art awal Star Wars Original Trilogy. Jadi desain animasi dari Rebels itu emang terinspirasinya dari konsep artnya Ralph McQuarrie itu. Ya emang ya nggak apa-apa kalau nggak cocok gitu. Maksudnya ini cuma add some konteks aja, dan kalau emang nggak cocok nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nih ya, lightsaber yang tipis itu di kartun bukan cuma stylistic choice, yang sebenarnya in universe nggak setipis itu. Ya itu maksudnya ya gimana ya? Ya bisa emang emang kayak nyindir aja, atau emang ternyata in universe-nya emang tipis itu. Tapi harusnya enggak sih, soalnya Darth Vader dan Inquisitor lain juga lightsaber tipis, Ahsoka lightsaber tipis. Kayaknya emang. Makanya aku bilang di Rebels itu secara production itu tuh stylistic choice. Cuma karena
ada bashing dari fans yang mengkritik bahwa gue nggak suka animasinya karena lightsaber terlalu tipis. Gigi. Akhirnya dia acknowledge sama David Filoni. Itu yang gue suka sama live actionnya di acknowledge dan diterima aja gitu kritiknya dan malah dijadiin canon. Ya oke lah, ya udah kalau nggak terima nggak apa-apa, nih maaf ya. Iya, jadi kayak ya udahlah itu. Jadi lightsaber tipis itu bukan emang iya tipis gitu. Jadi gue seneng sama showrunnernya, produsernya, scriptwriternya dan mereka menerima kritikan itu dan dijadikan canon. Gue suka sih itu bagian situ. Oke. Kayak nyindir gak sih ketika maksudnya? Iya, mereka nyindir diri sendiri. Iya, self-aware. Aduh, oke. Kalau ini aku juga harus ngomong, memang kita nggak bisa pungkiri kalau fanservice-nya Anakin banyak banget Pak ya. Wah, mantap ya. Banyak banget Bang Anakin di tampil sini dan yang paling gue suka yang bagian yang si Anakinnya jalan ke depan terus tiba-tiba seketika jadi Darth Vader bentar. Oh iya, sekilas Darth Vader itu gila gua suka. Keren banget. Ketika dia waktu jadi Anakin, saber style-nya itu yang luas gitu. Terus pas udah jadi matanya merah dan mulai berangsur-angsur jadi Vader, itu lebih powerful. Jedar gitu. Iya. Apalagi yang tadi dibilangin yang scene Darth Vader Anakin / Darth Vader jalan terus siluetnya ganti-ganti itu kan dia ngomong you like conviction, itu suaranya tuh hybrid gitu antara Hayden dicampur sama Darth Vader. Coba nonton lagi deh, itu keren banget. Itu kayak ya coba nonton lagi. Pokoknya suaranya tuh hybrid banget, kayak ada suaranya Hayden kedengeran tapi suaranya Darth Vader juga kedengeran, jadi kayak emang dicampur gitu. Itu keren banget. Iya, dan walaupun si Hayden udah bisa kayak sabernya gaya bertarungnya Vader yang lebih powerful jedar, tapi gue suka pas ketika si Ahsoka tetap bisa ngatasin dan dia bilang gue punya jalan gue sendiri gitu. Wah, anjir keren banget. Anjir. Dan itu gue jujur aja ya pas dia jadi Darth Vader dalam versi bentuk humanoidnya ya. Humanoid sih gue itu jujur lebih keren sih daripada dia gundul botak yang memang habis kebakar tuh. Gue lebih suka modelnya Darth Vader kayak gini. Masih mukanya masih sama Anakin, cuman mau makeup sini aja itu lebih sangar gitu loh. Katanya dia pakai topeng kan soalnya botak. Keren tapi Pak, keren gila itu aja namanya itu. Tapi ya. Keren. Itu semuanya pasti nggak ada yang nggak emosional lah, pasti semuanya dapat momennya. Tapi gini Pak, kalau menurut gue kalau kita ngomong soal marketing Ahsoka series ya, boleh. Ini series bisa menang karena fan service. Kalau ada nyinggung Darth Vader atau penyinggung kata-kata lama di Star Wars, gue yakin series pasti bakal lebih naik. Apalagi mereka udah munculin Anakin, pasti bisa balik modal lah. Iya. Dan menurut gue sekarang tuh what a time to be a Star Wars fan, karena kita dapat dua jenis konten. Menurut aku sih gini, kita punya konten yang kayak The Mandalorian atau Ahsoka yang emang adventurous, exciting, banyak elemen mistis, banyak karakter reoccurring gitu. Pokoknya yang kita setiap nonton itu kita dibawa ke petualangan gitu loh. Dan kita enjoy itu. Tapi kita juga dapat konten yang kayak Andor tuh ya, itu menurutku kayak bener-bener masterpiece banget. Andor berat banget. Aku belum nonton. Abis itu nonton sekarang, pokoknya keren banget. Karena aku baru tahu Pak, itu prequelnya Rogue One ya. Iya. Karena Tupil masih hidup Pak, masalahnya Tupil masih kan. Dia kan udah entet ya di Rogue One, kok masih ada nih orang. Ya, itu keren banget. Pokoknya apapun productionnya, sinematografinya, story-nya semuanya top notch banget. Nah, jadi kayak tapi itu emang yang agak bukan yang kayak Ahsoka yang exciting, adventurous kayak dibawa ke petualangan enggak ya, tapi emang yang kayak slow burn, ada dramanya gitu. Tapi ya kita syukur gitu, kita dapat dua-duanya, kita bisa dapat series Star Wars yang spy thriller, slow burn drama, tapi juga kita dapat yang elemen Star Wars yang mistis, yang adventurous, yang emang seru-seruan gitu. Ya kita menurutku sekarang tuh waktunya jadi Star Wars fans tuh enak banget lah, dapat dua jenis konten kayak gitu, dan dua-duanya bagus juga ya, kayak siapa yang bilang enggak gitu. Iya, setuju. Tapi kalau dari aku sendiri Pak ya, karena kita udah pernah menonton 1, 2, 3 barengan, aku kangen banget sama Star Wars yang bertemakan politik Pak, serius. Nah itu Andor, lu harus nonton Andor. Ada ya? Wah, itu politik heavy. Agak berat ya. Ya maksudnya
maksudnya gini, pas nonton kalau emang ngantuk ya, aku nggak ngejudge, tapi coba kuat-kuatin dulu, pasti bakal ada payoff-nya, bakal ada apa ya, puas lah di akhir. Oh, oke, oke. Under itu cinema. Iya, sinema. Sinema ya. Oke. Kalau dari sinema ini udah oke. Karena gini Pak Mama, kalau gua boleh sharing dikit, Boleh Bang. gua tuh kalau buat yang menonton film Oppenheimer dan ngantuk di awal-awal, wah gua enggak cuy. Gua Oppenheimer tuh gua berasa kayak nonton 1 jam, tuh durasi 3 jam dan gua enggak ada ngantuk sama sekali. Bagus. Justru malah tegang ya. Aku tegang, Pak. Gila gua. aku tuh gini terus tegang gitu. Sama, walaupun 3 jam, gue nonton Oppenheimer gak ada ngantuknya sama sekali. Gue Iya, sama melek juga terus. ngantuk. Aku jujur nih, ini nggak bohong nih. Terbang Terus aku dikatain bohong ya. Enggak ngantuk bro. Nggak ngantuk Oppenheimer terbaik. Makanya kalau udah Lo ngantuk nonton apa coba? Nonton episode 9. Episode 9 ya. Perasaan gue tuh udah hapus di memori gue Pak, jadi. Ya, karena maksudnya gini ya, menurutku sih tanpa, ini aku jujur-jujuran aja. Tanpa dihapus memorinya pun menurutku salah satu apa ya, blockbuster yang paling forgettable tuh ya episode 9. Padahal episode 9 tuh meant to be the end, the end of the saga, the finale of the Skywalker saga. Tapi menurutku ya agak forgettable sih emang filmnya itu jujur. Salahnya itu karena tiap showrunner itu punya visi yang berbeda. Iya, yang Ryan Johnson sama J.J. Abrams beda visi. Lack of unified vision, unified vision. Dan emang sebenarnya episode 9 kan emang aslinya nggak disutradarai sama J.J. Abrams awalnya. Awalnya kan sama Colin Trevorrow yang ngedirect Jurassic World. Tapi akhirnya aku lupa kenapa, cuman terus akhirnya diganti jadi J.J. Abrams gitu. Karena mereka kayaknya mereka mau mengulang kesuksesan episode 7 soalnya. Ya karena emang ya main aman sih, maksudnya The Force Awakens sama Rise of Skywalker tuh emang berusaha main aman gitu menurutku ya jujur. Maksudnya berusaha yang kayak ya nggak trying to be bold gitu lah. Apa ya, menurutku The Last Jedi ini kita ngomongin yang nggak nyaman nih. The Last Jedi. Ini kontroversial nih soalnya. Ya, jadi kenapa? Kalau mau serang gue serang aja nggak apa-apa. Ini misalkan The Last Jedi emang filmnya ya menurutku ya nggak bagus lah. Maksudnya nggak yang bagus-bagus sama. Ini nggak apa-apa kalau emang menurut kalian bagus ya. Tapi aku appreciate The Last Jedi Rian Johnson itu apa ya, dia berani gitu, dia apaan ekspektasi fan gua hancurin loh. Dia berusaha, I appreciate what they're going to do gitu. Yang mereka berusaha lakukan tuh aku ya kayak ya udahlah gitu. Tapi ya emang filmnya secara overall, secara keseluruhan emang bukan yang terbaik. Aku juga bukan yang fans banget sama The Last Jedi, tapi aku tetap appreciate filmnya. Aku tetap bakal ya udah kalau emang aku tetap anggap ada lah, tapi ya gitu deh. Tapi emang the point is The Last Jedi itu salah satu film Star Wars yang paling divisif. Karena ada yang benci banget, tapi ada yang suka banget juga ada loh. Jangan salah loh, ada. Gue kebetulan bagian yang suka banget kalau gue. Yang suka banget? Iya. Oh ya nggak apa-apa bang. Aku benci banget Pak. Aku suka kalau emang. Baru kali ini kita berbeda Mar. Biasanya dari tadi awal kita kan sama terus ya. Kali ini kita berseberangan nih. Soalnya kalau bener banget kata Dava, The Last Jedi itu karena break the formula dia tuh. Dan dia tuh bener-bener pengen mengeksplor sesuatu yang baru dari universe Star Wars, dan itu menurut gue berhasil. Cuma karena si Disney ini gak suka sama hasilnya TLJ yang membelah fandom, ada yang tidak suka banget ini. Makanya dia pengen nge-undo apa yang dilakukan oleh Rian Johnson di episode 8 dengan cara mereka mencoba men-salvage-nya dan membalikan lagi ke di episode 9, dan itu gagal total. Kalau misalnya nih visinya Rian Johnson di episode 8 dilanjutin, bisa jadi episode 9 nggak sejelek ini sebenarnya. Iya emang sih. Masalahnya sequel trilogy itu apa ya? Ya itu nggak punya visi yang jelas, nggak punya plan yang jelas. Ya, semoga Lucasfilm belajar ya dari ini, terus film-filmnya emang visinya ada semua, plannya jelas gitu. Tapi emang ya kritik terbesarku dari sequel trilogy itu nggak tertata dengan benar aja, visinya kurang nyatu lah. Tapi ini aku mau kontroversial juga nih. Menurutku film-filmnya sequel 789 789 secara individual kalau
kalau diadu sama filmnya prequel, menang sequel trilogi secara individual. Tapi secara trilogi menurut aku prequel yang lebih bagus secara trilogi. Tapi secara individual diadu menurut aku bagusan sequel. Tapi secara what works best as a trilogy tetap prequel karena jelas gitu lah. Oh iyalah. Ya, karena beda zaman juga sih cara. Beda zaman. Tapi ya. emang kayaknya Star Wars ini perlu ada satu kayak Kevin Feige-nya lah, yang bisa biar satu visi gitu. Di Star Wars ini udah ada belum sih? Sebenarnya ya ini sih. Filmnya. Iya, Kathleen Kennedy, presidennya Lucasfilm. Kevin Feige kan juga yang ngurus Star Wars sekarang kan, makanya budgetnya lari ke Star Wars semua dari MCU. Gue sih pengennya Star Wars ini dipegang sama David Filoni semua lah, udah bagus dia. Soalnya dia yang megang Ahsoka dan hasilnya spektakuler menurut gua Ahsoka itu. Ya. Jadi menurut gua dia aja lah yang megang selanjutnya setelahnya. Ahsoka, iya. Oh dia megang ya di TV Filoni gini ya. Kalau Ahsoka full control, Filoni serah mau ngapain. Tapi dia tidak dia nggak menyampaikan sisi fanboynya Star Wars. Dalam arti itu masih dalam segi Force Ghost juga ya cuman tampil doang. Kan itu kan juga ada kan di akhir episode 8 Ghost-nya Anakin hadir, Pak. Iya. Anjir, bahasa Kaget itu. Ditutup Gua kira udah mau habis kan itu, tau-taunya ada. Sama. Oh, ini biru-biru, Anakin. Kok ada biru-biru nih. Waktu Sabine Wren bilang ada bayangan di balik bintang, kirain gua mau diselamatin, Pak. Tahu ya? Oh, nggak jadi gitu. Gua kayak ya elah. Ternyata Anakin nongol. Ini nih yang gue suka dari Ahsoka, salah satunya endingnya. Endingnya itu bittersweet. Nggak full good ending, tapi sedikit menggantung yang membuka ruang agar season 2 dibuat. Iya. Itu menurutku ya sama sih kayak Bang Rido nonton ini nggak ya The Mandalorian season 2? Nggak, belum nonton gua. Sama, kita belum nonton, Pak. Itu sebenarnya endingnya juga bittersweet sih. Maksudnya yang bukan yang kayak happy, bukan yang kayak aduh kayak cliffhanger banget atau kayak Infinity War gitu endingnya enggak, tapi tetap ada yang bikin kita gitu ya. Dan build up-nya bagus. Tapi ini aku jujur aja payoff-nya di Mando season 3 tuh menurut aku kurang bagus. Padahal build up-nya finale season 2 The Mandalorian itu bagus banget. Menurut aku kayak banyak banget yang bisa diekspor, tapi payoff-nya di season 3 itu menurut aku kurang bagus. Jujur Mandalorian season 3 itu menurut aku paling weak lah, the weakest lah out of the series so far. Jadi di antara season 1, 2, 3 yang paling weak menurut aku yang 3 paling lemah. Ya, tapi emang gue baca-baca di diskusi kan, gue kan selalu ngebaca general konsensusnya Ahsoka ini better than Mando. Iya. Oke. Mandalorian yang aku lihat dari awal meskipun ini mohon jangan dijudge ya karena aku kan masih. Ya, apa dong. Kita ngomong kita boleh mengungkapkan apapun. Oke, apa ya? Episode 1 season pertama. Masih nggak sih yang The Mandalorian The Mando ini mau nganter di sebuah pegunungan salju kalau nggak salah ya, yang beku-beku itu tuh gue masih situ udah berhenti. Tapi dari segi nggak apa-apa nggak tertarik ya Bang. Bukan nggak tertarik karena saat itu kan lagi ujian ya, jadi mau nonton juga kan Mandalorian aku lihat temanya berat Pak, jadi saya itu kan masih belum bisa ngatur waktu, jadi ya nggak aku lanjutin kita Mandalorian gitu sih. 2019 itu Tapi emang itulah di semua IP kayak gitu, kayak Marvel juga gitu, DC juga gitu, Star Wars pun begitu. Kita itu gak harus mengkonsum semuanya, kan gak harus kita mainin semua gamenya Star Wars, gak harus kita nontonin semua film kartunnya Star Wars, gak harus kita baca novelnya Star Wars. Kita ikutin media apa yang kita suka, dan itu menurut gue udah cukup. Kayak kita nonton film dan show-nya aja juga gak apa-apa, dan memang show-nya bagus, Ahsoka-nya bagus. Andor juga bagus, Kenobi bagus, menurut gue bagus. Wow, sangat bagus Kenobi, no debat Kenobi series bagus, sangat bagus Kenobi series. Mohon maaf ya ini buat kalian mungkin, kita lebay. Gak apa-apa. Justru aku senang kalau ngelihat sesama fans Star Wars passionate terhadap salah satu projectnya itu aku seneng gitu. Bahkan maksudnya, misalkan ya aku nggak setuju misalkan Rise of Skywalker tuh bagus gitu, dibilang bagus. Tapi kalau emang ada yang anggap itu bagus dan dia suka banget terus dia share excitementnya di sosmed itu ya aku seneng, aku seneng kamu suka itu, tapi aku nggak bakal kayak filmnya jelek gitu, enggak ya, kalau emang suka ya suka aja ya, nggak bakal kita serang juga kan. kecuali yang berantem
berantem antara TL, ada yang bilang TL jelek sama TL bagus, ini berantem ya, tuh udah berantem terus sampai sekarang Ya, sih. Angkat tangan lah, capek lah. Nah, tapi Pak, kalau aku gini, aku orang itu ke-trigger banget kalau ada orang yang mengatakan Thor 4 bagus sama Shield bagus. Itu gue ke-trigger banget. Apa-apaan udah Thor bagus ya Shield bagus. Iya sih kayak Udah itu kalau fandomnya Marvel udah nggak bisa diselamatin, Pak. iya gimana ya? Udah terlalu luas sih Marvel udah kayak Terlalu luas men, gak bisa gitu. Kita balik ke Ahsoka. Aku Boleh. sangat penasaran banget dengan General Admiral Thrawn. Jujur, dari awal pertemuan dia itu, dia dibuat semegah itu, Pak. Maksudnya dalam arti dia dibuat semenakutkan itu sama kayak Darth Vader. Ini Darth Vader banget dari vibe-nya yang aku lihat ya. Ini siapa nih orang? Aku belum tahu. Ini General Admiral Thrawn ini siapa? Namanya judulnya serem loh, Pak. Troll, gila. Ini siapa orang ini? Grand Admiral Thrawn itu pertama kali muncul di novel judulnya Heir to the Empire. Jadi Itu novel bukan bukunya di belakang itu bukan. Itu kan? Iya, ini Thrawn. salah satu buku yang di canon. Aku tunjukin ya, nggak apa-apa ya. Oke. Star Wars Throne. Iya, jadi ini salah satu bukunya yang di canon, yang di kontinuitas sekarang. Tapi dia pertama kali muncul di novel Heir to the Empire. Dan sejak itu dia jadi fan favorite karakter gitu. Dia tuh orangnya, dia orang Empire, bukan yang baik gitu. Tapi dia tuh dia tuh pinter, tacticiannya pinter. Terus dia tuh cara mengalahkan musuhnya tuh dia dengan cara ngelihat culture dan art bangsa itu gitu. Dia terus mendeduksi, oh kelemahannya tuh ini nih, cara ngalahinnya tuh gini nih gitu. Pokoknya dia dia Sherlock Holmes lah, tapi versi jahat di Star Wars gitu. Intinya dia pinter banget. Mungkin salah satu karakter tactician paling pinter di Star Wars. Dan dia itu ya sejak novel itu muncul dia jadi fan favorite karakter. Nah terus singkat cerita 2014 Disney nggak beli Lucasfilm, semua itu dihapus. Ya udah, Thrawn di universe Disney ini nggak ada kan. Nah terus di Star Wars Rebels season 3 itu aku lupa tahun berapa, muncullah Thrawn itu, dimunculin lagi Thrawn di Star Wars Rebels season 3. Nah ya fansnya seneng dong gitu. Akhirnya ya udah dia jadi musuh di situ sampai season 4, sampai season finale-nya. Nah di season finale itu si Ezra tahu lah ya, ada kan ya, si Ezra kayak ngebawa kabur Grand Admiral Thrawn ke somewhere else lah. Pokoknya waktu itu nggak jelasin mau ke galaksi lain, ke unknown regions, kemana nggak jelasin. Tapi era itu aku lupa final di Rebels tuh tahun berapa. Tapi sejak itu Thrawn tuh udah kayak bener-bener namanya fans casual tuh udah mulai tahu siapa sih Thrawn ini. Di Star Wars Rebels ada, terus bukunya tuh banyak banget, ada ini, terus ada yang ini, terus ada juga yang ini, ada prequelnya juga. Maksudnya kayak Thrawn ini apa ya, big bad-nya Star Wars yang dia pinter banget, fan favorite banget. Apa ya, dia tuh ya kayak aku tuh nyari padanannya gitu di Marvel tuh siapa ya. Mungkin dia kayak Dr. Doom. Jadi dia villain, tapi orang-orang tuh pada suka sama karakter itu. Ya gitu sih, gitu aja. Dia tuh orangnya pinter banget, taktisinya dia brilian banget, di satu empire dia paling pinter lah. Oh iya, sama dia itu gini, aku jelasin satu lagi. Empire ini dia tuh lingkungannya tuh agak xenophobic atau rasis ya. Jadi Empire ini agak diskriminasi sama non-humans. Jadi biasanya yang megang pangkat tertinggi itu tuh biasanya yang emang manusia. Makanya di film-filmnya deh pasti yang megang pangkat tinggi Empire atau bahkan kroco-kroconya ya kebanyakan emang manusia. Nah, Thrawn ini dia itu bukan manusia, tapi dia berhasil jadi Grand Admiral tuh, maksudnya berarti dia di lingkungan yang emang toksik, yang diskriminatif, yang rasis, yang xenofobik, dia tetap bisa excel jadi Grand Admiral karena emang dia pinter banget gitu. Dia kalau dilihat dari hierarki nih, paling atas kan Emperor. Emperor Palpatine. Terus di bawahnya Darth Vader. Habis itu Thrawn, ketiga berarti dia. Iya sih, saya tahu Grand Admiral sih. Grand Admiral tuh di Empire mungkin cuma ada 12 gitu. Oh, jadi Admiral ada 12, dia Grand Admiral di atasnya Admiral. Grand Admiral banyak yang kayak setiap yang mengkomandani capital ship Star Destroyer itu Admiral, tapi yang Grand Admiral yang kayak punya golden ini yang warna emas di sini itu cuma 12 mungkin kalau di Expanded Universe. Oh, jadi kalau secara hierarki General Thrawn tuh nggak tinggi-tinggi banget ya. Ada 11 orang lain yang selevel sama Thrawn.
Iya, tapi 11 orang lain di Empire yang sangat luas ya tinggi banget, Bang. Iya sih Oke, benar. paham. Ngerti. Oke, Crown ya. Ini sih. Aku Oh, iya. lihat dari dia gelagatnya tuh literally lebih ke arah ilmu nggak sih? Ilmu taktik Dia tuh ngomongnya apa? scientific banget. Sherlock banget, Holmes iya. di Star Wars. Dan kelihatan di episode 7 sama 8 dia tuh pas udah main kucing-kucingan sama si Ahsoka, dia bilang gini, kita nggak perlu ngancurin Ahsoka, yang penting kita one step ahead. Dan dia berhasil menang lawan Ahsoka. Menang maksudnya berhasil balik lagi dan Ahsoka yang kalah. Kalau bisa dibilang nih ya, Ahsoka kalah karena Ahsoka ketinggalan di galaksi. Dan si Tron bisa berhasil balik lagi ke galaksi semula. Walaupun sebenarnya nggak kalah-kalah banget Ahsoka itu ngelawan Tron karena ada Ezra. Mereka berhasil ngulangin Ezra. Iya, Ezra pulang. Iya sih. Aduh. Oh ya, satu lagi fun fact dari Tron yang ini gue suka banget. Ini gue baru tahu dan gue suka banget. Pemerannya Tron di live action itu Lars Mikkelsen. Itu voice aktor yang sama dengan mengisi suaranya Tron di film kartun. Oh, sama. Iya. Makanya suaranya mirip banget karena emang sama gitu. Kalau yang makanya itu kan jadi tuh love letter banget buat fans Star Wars karena kayak ngelihat Tron in Blood and Flesh itu suaranya kayak pakai suara khasnya Tron, terus dia mendeduksi lain-lain battle tactician gitu itu semuanya. Coba kayak misalnya ada voice actor siapa yang paling kalian suka gitu, misalnya voice aktornya Luffy itu ketika misalnya One Piece dijadiin live action, voice aktornya Luffy jadi Luffy-nya gitu kayak istilahnya kayak gitu Tron ini di Star Wars udah beberapa kok kejadian kayak misalkan Kathy Sackhoff tuh dia nyuarain Bo-Katan di Clone Wars, tapi dia di Mandalorian meranin karakter yang sama. Dia terus, jadi Bo-Katan juga. Terus fun fact lagi Lars Mikkelsen ini saudaranya Mads Mikkelsen yang jadi Galen Erso. Iya. Galen Erso anjir gitu udah lama banget dari Rogue One. Kalau Mads Mikkelsen siapa sih yang nggak tahu? Iya. Ada itu aktor lama sih Pak Mads Mikkelsen aduh. Tapi Tron ini aku pernah lihat aktornya di mana ya? Aku kayak pernah lihat aktornya di main film apa gitu. Yang aku lihat Tron kok mukanya kok familiar banget ya? Aku pernah lihat Elon Musk. Oh ya, Elon Musk. Mukanya iya Elon Musk banget iya. Iya emang dijadiin banyak candaan sih emang. Mirip Elon Musk di Twitter. Iya. Blue Elon Musk. Ini adalah Elon Musk versi dia belum bikin Twitter jadi X Pak ya. Yang Azab bikin Twitter blue, kulitnya jadi blue. Iya. Kalau misalnya pernah lihat mungkin nonton The Witcher nggak? Dia main di The Witcher sih. Oh. Nonton sih tapi lupa season berapa ya? Nonton sih Pak, cuman yang The Witcher tuh yang aku pedulikan adalah scene nut gitu ya. Itu aja Pak. Udah sih dia sisanya main di film-film yang kayak nggak terlalu terkenal aja sih. Oh. Wah. Itu sih yang bikin fans pada orgasme karena ngelihat yang jadi Tron beneran Tron yang jadi Tron itu. Makanya nggak kalau walaupun di kartunnya Tron itu kurus, tapi di sini agak kelihatan agak gemuk ya, tapi nggak masalah karena emang dia yang jadi Tron. Kalau Tron itu kurus memang badannya kurus sih Pak. Yang aku lihat mungkin karena di live action ini ya badannya agak sedikit kayak ada otot tambahan mungkin, jadi kayak rasa aneh ya aku lihat kok kayak badannya kok aneh si Tron ini mungkin karena itu memberikan sebuah kesan bahwa ini orang bukan orang sembarangan mungkin, jadi mungkin itu sebagai pengenalan aja sih, ini orang bukan orang sembarangan aja ya, sama seperti kayak Darth Vader. Itu jubah Darth Vader tuh gede loh Pak. Jubah itu memang tinggi juga. Dan dia juga ini kan sepatunya ditinggiin juga kan emang. Iya, makanya itu mungkin hanya sebagai penggambaran aja bahwa ini adalah leadernya lah, mungkin seperti itu. Tapi tuh asik Pak, aku lihat introduksinya Tron episode 6 tuh, satu batalion gila itu. Ya kan yakin kan Tron aja ini siapa lagi? Terus masa kayak lagi apa ya? Aku pernah bilang sih di tweet si paling Soros tuh kayak lagi sekte gitu. Dia tuh kayak pemuja Tron semua gitu. Tron. Itu ngerasa agak merinding sih jujur. Memang begitu ya Pak, karena yang aku tahu Star Wars tuh gak ada sekte Pak, karena yang aku tahu gini,
kalau kita urus semua sekte ya, Jedi dan Sith bukan sekte sih. Karena banyak orang mengira tuh Jedi dan Sith itu adalah sekte. Enggak juga, mereka tuh kayak kepercayaan kalau menurutku sih. Aku baru tahu juga kalau di Star Wars tuh ada sebuah sekte. Penyir aja itu gue juga agak bingung sih tuh, makanya ada sekte. Di Star Wars tuh sebenarnya ada apa aja ya? Semuanya ada lah. Gimana? Agama ada, politik ada. Zombie juga ada. Tadi balik lagi ke Nah, ini kan barusan di FC8 zombie. balik lagi ke Tron, ini gue agak bingung kenapa kan dia sama Ezra sama-sama kelempar ke Peridea kan. Terus itu selama bertahun-tahun. Kenapa Tron nggak ngeburu Ezra? Apakah emang Ezra good at hiding as a Jedi gitu? Ya, emang masih misteri ya kayaknya. Tapi kalau banyak teori sih bilang ya waktu kan Tron ini tactician ya, maksudnya dia mikir berat lah. Dia kalau mungkin dia tahu ya kalau dia ngirim Ezra tuh hasilnya cuma bakal pasukannya dia berkurang doang karena emang Ezra jago gitu. Nah, dia buat apa ngirim pasukan cuma buat akhirnya mati terus Ezra-nya berhasil hidup. Terus ya udah mungkin Tron-nya mikir kayak ngapain buru Ezra, mendingan fokus kabur ke galaksi lain. Atau memang kayak kata si Belen, kata si Morgan tuh. Emang si Ezra itu kan Jedi and they are good at hiding. They've been trained for years. Itu kata Tron sih kan sih. Oh ya kata Troning ya. Tapi ya mungkin bisa jadi itu juga Ezra-nya berhasil sembunyi nggak tahu Tron karena ini sih waktu bisa jadi itu juga karena waktu DFZ6 waktu Sabine mau nyari Ezra kan dia dibuntutin kan. Nah terus Tron minta waktu udah ketemu Ezra disuruh execute, dibunuh. Ya mungkin emang Ezra-nya udah very good at hiding aja. Oh, pandai bersembunyi ya. Gak usah jauh-jauh, kita lihat dari episode 8 aja. Si Ezra kan udah masuk ke pesawat batalion segede itu ya. Yang harusnya kan logikanya ya dia masih bakal ketahuan dong pas segitu banyaknya. Tapi kita lihat di ending dia berhasil kabur. Dia pakai helm Pak, menyamar jadi night trooper. Dan bawa pesawat kecil loh Pak. Ayo. Shuttle. Artinya dia pandai bersembunyi. Emang udah terlatih sih ya jadi Jedi. Terlatih banget, iya sih benar-benar. Dan ini Pak Sabine Wren-nya Pak, pemaaf aktris yang memerankan di seriesnya cantik ya. Good fan service banget, mata Iya. Semua fans sepakat kalau cast di Ahsoka ini semua on point. Walaupun di awal-awal ada yang ngekritisi katanya Ahsokanya terlalu stoik, terlalu kaku, terlalu brooding. Tapi akhirnya kejawab di episode 4 dan 5 dan setelah dia ketemu Anakin dia langsung ceria lagi kan. Iya. Itu sebenarnya one of my criticism juga di episode 1 tuh Ahsoka emang kerasa stoik sih, beda ya. Ya karena jujur to be fair ya udah 40 tahunan, kalau 40 tahunan ya udah nggak ceplos-ceplos lagi harusnya ya. Ya pertama dia memang tambah tua. Jadi jadi lebih dewasa. Kedua, dia masih menyimpan trauma setelah dia berpisah dengan Anakin. Dan yang ketiga, dan terbukti setelah dia udah melepaskan traumanya, terapi kan ya. Dia langsung udah mulai lebih sering senyum, snippy lah ya. Betul. Terus waktu pas ngelawan si Baylan Skoll, dia udah clearly dia nggak bisa ngalahin Baylan, terus dia bilang lu nggak bisa ngalahin gua, kata Baylan. Terus kata si Ahsoka, perhaps but I don't have to. I don't have to. Karena yang ngalahin si Baylan akhirnya pesawat itu kan, bukan, akhirnya dia bisa kabur dari si Baylan. Iya sih, emang langsung setelah terapi sama Anakin langsung jadi ceria lagi. Terapi. Iya. Tapi ya memang sayang banget sih, Baylan 2 kali lawan Ahsoka 2 kali menang, tapi ya gitu. Oh iya. Baylan ini menarik sih, berarti emang dia sejago itu ya. Buktinya muridnya Anakin Skywalker nggak bisa ngalahin. Dia general Pak di Clone Wars. Nah, masalahnya Pak, ini kan kita belum nonton Clone Wars nih ya. Ini Ahsoka apakah dia tahu kalau Anakin itu adalah Darth Vader? Karena apa? Yang tahu Anakin itu Darth Vader tahu kok orang yang tahu itu bakal dieksekusi sama si Empire. Ini apakah Ahsoka tahu? Ini aku yang masih misplace, bahkan itu gak jelasin banget gitu loh. Oke, aku izin jawab. Jadi emang ini sih, nah ini salah satu mungkin yang aku bilang tadi kritisismnya Ahsoka, karena ini bingung kan? Ini emang harusnya Ahsoka tahu apa emang gimana, nggak tahu, kita sebagai penonton bingung. Jadi Ahsoka itu waktu Anakin jadi jahat di Revenge of the Sith, jadi Darth Vader tuh belum tahu. Jadi dia taunya tuh pas di Rebel season 2 lah. Aku lupa secara timeline Star Wars tuh berapa tahun sebelum Battle of Yavin, tapi
intinya kayak era-era Galactic Civil War gitulah, Age of Rebellion itu dia sempat berpapasan, pokoknya bertemu lah sama Darth Vader, terus dia kayak merasakan force auranya sama gitu, kok familiar gitu, terus dia langsung pas ketemu dia langsung kaget, langsung kayak langsung kayak nggak percaya lah, dia nggak percaya kalau Anakin yang dia tahu emang selama ini baik, terus a good soldier, a good fighter yang selama ini ngajarin Ahsoka terus dia bisa jadi diktator kayak Darth Vader gitu. Dia nggak tahu lah, tapi intinya akhirnya di Rebel season 2 finalenya itu akhirnya di planet namanya Malakor itu Ahsoka akhirnya berlawanan sama Darth Vader. Di situ ini aku nggak mau ngomong terlalu banyak karena menurut aku kalian nonton aja sendiri. Tapi intinya gini, itu mirip scene Obi-Wan versus Vader di finalnya Obi-Wan itu, tapi versi Ahsoka gitu. Gitu aja sih. Tak berarti dia kayak tahu ya berarti ya. Akhirnya tahu. Oke. Terus kenapa di original trilogi Ahsoka nggak ikutan menyelamatkan Vader? Kalau boring answer-nya belum ada. Iya, belum ada siapa Ahsoka Tano, nggak ada Ahsoka Tano. Boring answer-nya. Tapi in universe-nya karena ya itu dia sebenarnya kan mati terus baru ini nggak apa-apa ya spoiler Rebels ya. Jadi dia ya ini Star Wars nih get mystical di sini. Jadi di Rebels season 4 ada tempat namanya World Between Worlds. Jadi itu kayak space di mana semua ruang dan waktu itu bertemu gitu. Itu pusatnya di situ gitu. Jadi di situ tuh si Ezra datang ke situ nih, Rebels season 4 datang masuk ke World Between Worlds. Terus dia di situ ngelihat Vader bertarung sama Ahsoka, padahal itu kejadiannya itu bertahun-tahun sebelumnya di season 2 gitu. Terus akhirnya pas dia lihat Vader mau ngebunuh Ahsoka, mau nge-slash Ahsoka pakai lightsaber, Ezra narik tuh Ahsoka, set dia nyelamatin. Terus Ahsokanya masuk tuh World Between Worlds. World Between Worlds itu juga yang ini dia tempat ketemu Anakin, itu World Between Worlds namanya. Gitu. Terus akhirnya pas ini kalau nggak salah ya, jadi pas Ahsokanya keluar dari World Between Worlds itu ya pas dia keluar ya pas banget conveniently setelah Empire-nya udah dikalahkan. Jadi ruang waktunya berjalannya berbeda gitu ya. Ya jadi pas Ahsokanya keluar itu ya pas Return of the Jedi-nya udah selesai, udah kelar. Tapi aku juga lupa ya ingetin yang nonton, tolong ingetin di komen. Jadi bisa dibilang si Ahsoka ini mati suri. Iya, jadi pas bangun udah bertahun-tahun lewat. Jadi World Between Worlds ini emang sebenarnya ya gimana ya, kasarnya sih ngenalin konsep time travel di Star Wars, karena ya Ezra basically ngambil Ahsoka dari masa lalu, terus dia keluar udah di masa depan gitu. Jadi ya emang itu sih World Between Worlds itu, makanya sebelum Ahsoka tayang ini jadi pembicaraan karena kayak ngenalin konsep time travel lah di Star Wars. Sebenarnya ya aku juga bukan yang huge fan banget sama kalau ada time travel di Star Wars. Aku jujur nggak pengen ada time travel di Star Wars, tapi ya that's itu yang terjadi. Gue ngeliatnya ini bukan sebagai time travel, tapi kayak hyperbolic time chamber. Jadi kita ngerasa cepat di dalam dunia itu, tapi pas di dunia nyata berlalunya lebih lama gitu. Dan ini kali kedua si Ahsoka masuk ke World Between Worlds. Iya. Oke. Masuk akal. Jadi bisa dibilang bukan time travel sih, tapi waktunya berjalan berbeda aja. Tapi coba nonton Rebels, pasti serius. Mungkin aku jelasinnya agak kurang bagus, tapi waktu nonton pasti ini mah time travel nih gitu. Karena kalau dari pemahamanku sebagai orang awam ya, yang langsung tahu episode yang literally Ahsoka berlatih sama si Anakin ya di berbagai macam time yang berbeda itu di situ. Itu yang aku lihat ya itu kayak sebagai surga aja sih yang aku tangkap aja, karena kan Ahsoka kayak dianggap mati kan, sekarang dia kan tenggelam alam barzah ya. Alam barzah. Apakah itu akhirat untuk Jedi gitu? Jedi mati semua sana semua ya. Mungkin. Jadi apa ya? Ini judulnya bagus banget. Berarti sense ini Ahsoka ini bisa ditonton sama orang-orang yang belum mengenal Star Wars sama orang yang udah kenal Star Wars. Jadi dua pandang ini yang judulnya sulit banget buat digarap sama studio. Kalau nggak tetap kudu nonton main
main itunya sih, main filmnya dulu baru menonton Oh iya sih, Ahsoka. iya sih. Karena kalau benar-benar gak nonton main story, gak nonton Clone Wars Rebels, menurut gue lost cause sih nonton Ahsoka. Jadi Iya. at least nonton core filmnya dulu, Hah? dan seriesnya Clone Wars sama Rebels nggak perlu, nggak apa-apa, karena kita terbukti masih bisa enjoy. Nah, ini juga sih sebenarnya kalau boleh aku nambahin. Jadi ini udah ada beritanya. Jadi Dave Filoni itu bakal bikin film. Udah pada dengar belum? Apa itu Pak? Ada Pak, film apa? Wah, Wah, ini nih. Ada orang dalam Wah, nih kata menarik Pak, ya. nih. Ada orang dalam nih kata. enggak. Udah ada beritanya, udah ada beritanya. Oke. Official juga kok. Jadi Dave Filoni bakal bikin film settingnya di era New Republic. Jadi ini filmnya jadi kulminasi finale dari serial-serial Oh iya, gue tahu. Ahsoka. Jadi puncaknya tuh di film ini gitu. Iya. Film ya, bioskop berarti. Jadi- Bioskop ya. Jadi kayak misalnya ini kayak Secret Wars-nya Star Wars. Tuh. Nah, tapi kan Karena- tentu saja ada concernku adalah ini film kulminasi dari berapa jam itu? Clone Wars, Rebels, Mandalorian, Ahsoka itu kulminasinya di sana semua. Maksudnya itu kan di serial ya. Terus kita bawa ke film. Apakah ntar penonton yang menurutku sih mayoritas penonton film Star Wars itu pasti yang nggak nonton seriesnya kan. Nonton series itu pasti minoritas kan. Ya apa enggak ya? Tapi menurutku tuh pasti sebagian besar banyak yang nonton Star Wars ya udah filmnya aja, ada Star Wars ya udah nonton terus pulang ya udah skip, nggak ngapa-ngapain, nggak bahas diskusi atau nggak apa. Nah, PR-nya adalah gimana Lucasfilm bisa merangkum semua kejadian di Clone Wars, Rebels, Ahsoka, Mandalorian itu ke satu film itu puncak babak finalinya cerita-ceritanya Dave Filoni selama ini gitu sih. Ada sih satu cara, Gimana? walking text di awal. Oh, iya. Ya. Gini, maaf. Itu intro Star Wars yang paling epic, tapi udah dihapus sejak di Star Wars apa itu? Itu sayang banget loh, Pak. Itu kan udah jadi ciri khas. Nah, itu kayaknya itu emang cuma buat di itu doang, Ya, film utamanya aja. film utama doang. Biar Sebenarnya di kerasa apa ya? Ahsoka pun ada kan? Sakral, spesial. sakral, Dan sakral, Pak. sebenarnya Ahsoka pun ada, tapi nggak miring aja teksnya. Iya. Itu mungkin apa ya? Itu mungkin kayak mengindikasikan, oh ini walaupun emang nggak di apa namanya, ini jadi ada opening crawl tapi nggak sama persis kan. Jadi mungkin mengindikasikan kalau oh ini walaupun agak side story tapi tetap utama loh. Buktinya ini ada opening crawl gitu, walaupun emang nggak persis sama. Berarti intinya perlu diidentifikasi show TV series yang perlu ditonton yang ada opening roll aja. Kalau nggak ada nggak usah ditonton. Nggak gitu. Ahsoka doang. Gak gitu konsepnya. Kayaknya sebelum Ahsoka ada deh. Kenobi ada nggak? Kenobi. Kenobi Apa? nggak ada. Kenobi itu Kenobi nggak ada. langsung opening yang baru ini sekarang, Pak. Ya. Yang mungkin yang mendekati lagi itu Solo. Solo tuh bukan opening roll sih, tapi kayak teks terus ngilang terus muncul lagi teks terus ngilang kayak teks pada umumnya tapi bukan opening roll. Itu Solo, A Star Wars Story 2018. Oh, oke. Solo yang film gagal ya. Ya, emang apa ya agak nggak beres sih marketingnya itu rilis Solo itu ya? deket Infinity War nggak sih kalau nggak salah? Solo Star Wars Story itu jujur itu aku Gue lihat sampai sekarang nggak nonton anjir sama. Itu filmnya menurut gua nggak jelek tapi aduh marketing timing rilis itu agak kurang lah. Gak usah di situ, Pak. Casting aja gak beres ya. Aku lihat castingnya. Ini aktor gak bisa acting semua. Aduh, actingnya kacau. Ya, Ada itu ya, Emilia Clarke ya. Emilia Clarke ada Emilia Clarke. Yang jadi Woody Harrelson, yang jadi temannya Han Solo yang waktu masih muda, siapa nama itu? Donald Glover. Ah, itu Donald Glover. Donald Glover. Donald Glover juga kok apa ya? Kok terlalu ceria padahal di versi aslinya di episode 5 Star Wars aja tuh orang nggak gitu. Kok gini aman ya Amu ya. Gua ambil kesimpulan, oh ini versi mudanya lah ya, versi anak-anaknya lah ya. Tapi kok kayak lebay gitu, gak natural. Mode serialnya loh, Bang. Apa? Mode serialnya Lando, tapi versi mudanya. Ada. Mode serial malah bisa jadi film loh. Tapi ini beritanya tuh pertama serial terus desas-desusnya walaupun belum kita kalau belum dikonfirmasi Lucasfilm kita nganggapnya ya
serial dulu aja, tapi ini serial. Oh, Tapi desas-desusnya mau dijadiin film. gini. Kalau mungkin ada kesempatan Star Wars mau bikin money milking proyek mereka, Tahun ini aku juga penasaran banget. Tahun ini gimana sih dia cara bisa jadi General Admiral tuh kayak gimana? Aku juga sangat penasaran banget dengan si Tron. Karena apa? Tron ini kan bisa dibilang udah start banget sama Darth Vader ya kalau kita ngomongin secara status quo lah ya. Jadi kalau dia akan mau dibuat project movie solo atau ya dia fokus kepada villain Star Wars, gue yakin bakal naik. Karena jarang banget kita dapat konten yang mengangkat karakter villain. Jarang banget. Ya contoh DC itu kenapa mereka tuh sebagai cinematic paling epic karena mereka mengangkat villain menang Oscar. Joker kemarin tuh. Makanya apa ya? Sekarang karena dia tuh juga nggak terikat sama cinematic universe kan. Jadi sutradaranya bebas mau ngapain aja. Iya, bebas. Ya mungkin nggak ada tuh. Ya pokoknya ntar disambungin ke film ini ya, ntar masukin karakter ini ya. Nggak ada. Jadi sutradaranya bebas, lebih ada creative freedom lah. Ini kan kalau kita ngomongin Joker kan pasti kan sutradaranya mau fokus untuk film festival menang Oscar gitu kan. Nah, gue juga langsung bayangin kalau Sinetron ini akan dibuat film solo dan ya endingnya akan menjadi General Admiral yang kita kenal sekarang ya, gue yakin pasti bakal pecah sih, Pak. Karena premisnya udah ada. Villain di Star Wars udah ada film solonya loh, 3 film malah. Apa itu Pak? Oh iya, Darth Vader ya. Iya sih. Oh iya, Darth Vader ya. Aduh. Tapi emang bener sih, Star Wars ini udah due untuk film layar lebar baru. Soalnya terakhir 2019. Solo 2000 berapa sih? 18. Dan yang paling terakhir Rise of Skywalker 2019. Iya, dan itu paling terakhir itu kan episode 9 ya. Jadi udah 4 tahun nggak ada film. Dan apa ya? Terakhir tesnya bad in apa ya? Terakhir nyoba itu ya. Kurang ya. Rise of Skywalker. Jadi butuh apa ya? Butuh pengingat lagi kalau Star Wars itu masih ada dan bagus gitu. Dan gak mati. Jadi emang udah due untuk udah dari maksudnya tahun depan sih harusnya ya. Tapi belum ada berita sih, jadi bisa jadi 2025. Tahun depan nggak mungkin. Menurutku 2025 atau bahkan 26. Soalnya gara-gara mogok kerja penulis. Yoi. Ya tapi kalau ngomongin film Tron ya, nah ini filmnya Dave Filoni nanti itu emang digadang-gadang emang film utamanya itu Tron tuh. Jadi Tron tuh bakal ngadepin pokoknya final battle-nya Tron ya kalahnya mungkin di situ. Pokoknya di situ semuanya everyone against Tronnya big bad-nya Thanos-nya gitu. Oh, oke. Ya, literally penggantinya Darth Vader lah ya, meskipun dia bukan seorang Sith, dia bukan seorang Sith Lord ya, tapi dia sebagai ya literally orang Empire-nya langsung. Betul. Asik loh, asik gue lihat, tapi anjir asik, kreatif yang gue lihat di Star Wars tuh. Bisa itu juga yang bikin satu Tron spesial juga sih. Dia nggak punya force, dia nggak punya pedang macam-macam, dia nggak punya kekuatan ini itu. Tapi dia orang biasa, ya walaupun bukan orang ya, tapi dia cuma orang biasa yang cuma ngadelin otaknya gitu. Tapi dia bisa nge-outsmart bahkan Jedi sekalipun. Nah, itu yang bikin Tron spesial sih. Spesial. Jujur aku lihat dari sini aja aku udah jatuh cinta banget sama si Tron ini, Pak. Bagus sih, seneng. Pembawaannya dia tuh ada karismanya, Pak, ketika dia jalan tenang. Dia tenang, Pak. Maksudnya dia tuh nggak ada ekspresi, mukanya tuh nggak ekspresif. Ya. Cara dia ngomong tuh seolah-olah tuh semuanya udah dikalkulasiin tuh sama dia. Iya, setuju. Dan terbukti dia menang lawan Ahsoka, menang. Meskipun dia juga kalah ya, karena kalahnya dia itu kan sama si Ezra. Si Ezra bisa nyelongsong pesawat aja dia tuh. Nah, itu salah satu juga aku yang suka dari Rebels itu cara Tron kalah tuh cara yang sangat tidak sangat tidak taktikal ya, karena gimana Tron bakalnya kalau di Rebels. Jadi di Rebels tuh cara Tron kalah itu Ezra ngebawa Purrgil yang Star Whale gede, paus gede itu dipasang di Chimera di Star Destroyer Tron, terus dibawa pergi. Itu kan siapa yang bakal nyangka itu, tactician mana yang bakal nyangka itu gitu. Jadi cara Tron kalah di situ juga bukan karena taktik, tapi karena emang magic gitu, karena emang force. Dan bukan karena bertarung kalahnya. Iya, emang
siapa yang nyangka Ezra bakal tiba-tiba munculin paus gede banget terus latch on ke Star Destroyer Tron terus dibawa pergi. Ya kan Tron juga nggak nyampe mikir ke situ, dia mikirnya yang taktik bener-bener strategi gitu. Dan itu pengorbanan Ezra juga sih ya. Sama kayak di ending Ahsoka episode 8 ini. Pengorbanan Ahsoka, Sabine Wren, dan Huyang. Iya. Makanya ini cliffhanger kan. Ini kita fans Star Wars kan lagi nebak-nebak nih. Ini lanjutannya di season 2 atau di filmnya Dave Filoni nanti gitu. Harusnya sih season 2 sih, Pak. Kalau aku. Season 2 dulu ya, baru filmnya. 2026 ya. Berapa sih? Kelamaan deh, ini Ahsoka-nya pemerannya makin tua, jangan. Sama Anakinnya please, itu mending setahun deh Ahsoka season 2. Kalau aku sih seri saja, karena kalau mau menyambungkan series ke movie itu agak sulit loh. Nah makanya itu concernnya filmnya Dave Filoni nanti itu bukan dari satu series ke film aja, tapi berseri-series episode. Mandalorian, terus Ahsoka, Star Wars, Rebels. Iya. Ini The Marvel saja kan kita The Marvel ya. Kita itu cuma 3 series loh. Miss Marvel, WandaVision, sama Secret Invasion. Tapi ya maksudnya kita mikirnya gimana orang-orang bisa ngenalin karakternya, kan nggak tahu ya. Kita dukung terus lah pokoknya. Tapi nonton lah ya. Nonton lah ya. Itu nonton. Kalau jelek kita roasting, kalau bagus kita kasih jempol. Kita praise, kita puji. Jadi simple itu aja. Betul. Oke, kita udah bahas semua ya Pak ya, dari Ahsoka series ini kita udah bahas semua dari awal sampai akhir. Nah, terakhir nih buat kalian nih. Dari si Star Wars habis itu Watchmen ID besok aku terakhir ya. Skor buat Ahsoka series dan apa alasannya? Dari si Star Wars. Nah, di aku ya, aku sebagai pasti bias karena aku semua reference lore yang di Ahsoka itu aku dapat semua, aku ngena semua di aku. Jadi ini di antara 8,5 sampai 9 lah. Aku suka banget. Gitu. Karena ya tadi semua momennya yang berusaha disampaikan kena semua di aku, pacing-nya bagus, story-nya bagus. Terus aku juga nunggu Thrawn itu semuanya sesuai ekspektasi aku, if not ngelebihin. Terus walaupun emang ada elemen-elemen yang familiar, tetap dikasih elemen baru yang kayak Night Troopers tuh aku suka karena ya baru aku belum pernah lihat, terus estetiknya beda banget kan, kayak ada armor yang rusak terus diganti ke pakai emas gitu, kayak estetik Kintsugi gitu. Itu salah satunya sih. Terus apa lagi ya? Ya itu aja sih kayaknya. Semuanya ngena di aku lah pokoknya. Aku setiap kayak Dave Filoni ini mau ngomong sesuatu nih, aku tuh dapat semua. Oh iya, gue ngerti maksud lo. Iya, gue pokoknya kayak Dave Filoni ini harusnya pas di scene ini lu ngerasa kayak gini. Nah, ya aku ngerasa kayak gitu. Aku dapat semua gitu. Ya buat sebagai orang yang udah nonton semuanya ya pasti dapat sih, banyak callback sih. Ya, makanya aku bilang aku mungkin agak bias ya. Makanya Gak apa-apa, santai. Namanya kan si paling Star Wars ya kan, namanya. Oke, thank you 8,5 ya. Siap. 9 lah, pokoknya ada di range itu lah. Mungkin ntar aku kan juga belum, aku tadi nonton finalnya baru nonton terus ya udah gitu dulu. Ntar kan mungkin bakal rewatch lagi. Ya belum masih belum puas lah. Belum puas nonton sekali, pasti pengen nonton lagi. Oke. Kan baru rilis tadi pagi kan kalau butuh ada waktu me time buat rewatch ya. Nonton lagi gitu. Oke, thank you Star Wars. Kalau dari Watchmen ID berapa nih? Ya. Jadi tadi si Paling Star Wars antara 8,5 sampai 9, berarti sekitar 8,75. Tadi katanya estetik apa? Kintsugi yang kayak armornya pecah terus diganti emas gitu, kayak broken. Kintsugi? Iya. Ada Jepang gitu, kayak nama metodenya gitu. Emang bisa dibilang Star Wars ini kan influence utamanya salah satunya karena dari Jepang kan. Iya, samurai, ronin gitu. Iya. Dan kalau misalnya ditanya skor nih, biasanya nih Watchmen ID kalau ngasih skor di review nggak pakai angka. Berapa? Gimana? Kayaknya bisa dibilang bagus per 10 atau keren per 10 gitu. Nah, untuk Ahsoka ini kita kasih skor Star Wars Rebels Season 5 per 10. Karena ini Ahsoka ini series yang direct continuation, direct sequel dari Star Wars Rebels Season 4. Walaupun gue gak nonton, tapi gue ngelihat jelas banget kalau ini
ini mah jelas ini mah sequelnya. Tapi kalau misalnya dikasih angka ya, menurut gua 8/10 sih. 8/10. Oke. Bagus itu, bagus. Bagus ya. Oke. Siap. Kalau dari aku Pak, karena aku udah terkesima sama semua para pemainnya, semua terutama dengan Tron sebagai the big villain selain Darth Vader ya, gua kasih nilai 9,5 dari 10. Serius, gue cinta Hampir banget. Sempurna namanya. Gue cinta banget. Kenapa? Dari awal episode kita udah di belakang, akan ada bebasnya Tron. Gue kan gak tahu Tron itu siapa dari awalnya. Gue belum nonton seriesnya. Itu aja gue udah diberi merinding. 1, 2, 3, 4, 5 pas Tron ada bangkit plek. Beletak Pak Sumen langsung. Iya, sesuai kayak ini beneran nih. Thread-nya real live gitu. up to the expectation ya. Iya, level thread-nya dibikin naik. Tak. Wah, itu epic sih. Bagus banget. Maka itu ya aku kasih 9,5 dari 10. Mantap. Ya, itu sih. Cuma modal nonton film Skywalker Saga udah jadi bikin bagus. Maka itu aku abis ini mau nonton yang Clone Wars deh. Berarti misalnya nih. Berarti nih Mario ini kalau misalnya nonton Clone Wars, nonton Rebels, ini 10/10 berarti pasti. Bisa lebih, Pak. Bisa lebih nih. 11/10. Ya nanti Bang Mario kalau nonton Clone Wars terus apa nih bisa tanyakan langsung ke si paling Star Wars. Itu kita kita ada diskusi mungkin Pak soal Clone Iya, Wars. boleh banget apapun kita gas lah. Asal ada Star Wars kita open. Oke, open ya. Karena judulnya Pak ya, ini halaman terakhirku sih buat Star Wars. Please, mereka harus bikin Clone Wars dibikin live action. Pecah sih. Udah kan episode 2? Iya, episode 5 ya Clone Wars dibikin live action. Episode 2 Attack of the Clones. Tapi sebenarnya Attack of the Clones kan sebelum kejadian di Clone Wars kan lebih ya, gitu kan. Kalau kita ngomongin teknis Attack of the Clones Clone Wars itu mulainya di akhir Attack of the Clones gitu. Di akhir Attack of the Clones itu mulainya Clone Wars gitu. Yang waktu Battle of Geonosis waktu Clone Trooper datang itu mulai Clone Wars has began gitu. Nah, tapi ini aku juga menarik nih pendapatnya Bang Mario. Kalau Clone Wars pengen dijadiin live action. Nah, waktu itu si paling Star Wars juga pernah bikin tweet nih. Sekarang lagi rame nih waktu episode 5 rilis itu. Sekarang lagi rame nih orang-orang pada pengen Clone Wars dibikin live action gitu. Terus tapi ada juga yang bilang, tapi sebenarnya Clone Wars itu udah valid sebagai medium animasi gitu. Terus aku akhirnya bikin poll dong. Pengennya gimana? Clone Wars jadiin live action atau Clone Wars animasi aja gitu. Terus aku lupa hasil pollnya gimana. Tapi yang aku ingat itu lumayan banyak, pokoknya lebih banyak yang milih stay di animasi aja gitu. Mereka pengennya kalau live action tuh ekspor barulah yang area-area baru gitu. Tapi gue sepakat sama Dava soalnya udah jadi itu mediumnya. Kalau misalnya diangkat takutnya ngerubah, ada yang dirubah dari pasti sih kalau diadaptasi lagi pasti ada yang diubah. Mungkin maksudnya Clone Wars cuman cerita lain gitu, cuman di timeline yang sama cuman cerita yang lain. Tapi kalau emang ada yang pengen live action Star Wars Clone Wars ya menurut aku fine aja, wajar banget. Siapa yang nggak pengen lihat Anakin Hayden Christensen balik lagi terus sama Ahsoka live action? Pokoknya wajar banget, maksudnya kita semua punya keinginan yang berbeda-beda, kita semua punya pendapat yang berbeda-beda, tapi ya itu aku yang suka dari Star Wars itu. Star Wars tuh fansnya walaupun ya kadang begitu, tapi kita bisa sharing pendapat gitu. Yang kayak gini misalkan tadi kan ada yang tidak setuju bagus, ada yang bilangnya jelek, tapi nggak apa-apa, kita diskusi dengan civilized gitu, aku suka. Oke, memang karena memang satu Pak ya, karena Star Wars Day itu yang aku cinta kan tanggal 5 Mei kan, Star Wars Day. 4 Mei ya? Iya, 4 Mei. May the 4th be with you. Itu ada tanggal ulang tahun gue sih Pak, tanggal 5 Mei. Tanggal 5, gue tanggal 5 Mei. Makanya itu kok gue kayak dikatakan sebagai fans Star Wars nih. Kok ya, emang Bang Mario tuh lahir kayaknya untuk emang jadi fans Star Wars, Bang. Gue gak perlu bilang, itu gue juga kaget sih. Star Wars Day tanggal 4 ya. Oke. Tapi emang tiap tanggal 4 kan kita harusnya rewatch trilogi kan. Iya, rewatch trilogi. Buka PC, siapin Disney Plus, 1, 2, 3 rewatch dah. Ya. Tiap tanggal 4 biasanya gitu sih. Kalau orang-orang luar kan kayak gitu sih, tapi nggak harus. Iya, tradisi asik-asikan aja. Oke. Siap. Asal series kita berarti setuju semua ya.
ini series layak ditonton. Recommended banget. Recommended banget nonton. Oke, jadi buat kalian mungkin yang udah dengerin kita ngoceh dari awal sampai akhir, buat yang belum nonton, silahkan tonton Asuka series ada di Disney Plus. Oke, linknya mungkin gua taruh di kolom deskripsi aja ya. Kalau kalian pengen nonton langsung seperti itu. Oke, so thank you banget buat dari si Paling Star Wars dan juga Watchmen ID yang udah menemani gua buat bahas Asuka series dan juga Star Wars ini. Gua seneng banget akhirnya ada bisa sefrekuensi Pak ngomongin Star Wars karena. Wah, mantap. Thank you banget, Mas Ayu. Ya, bagus. Oke. Oke, nah kalau kalian mau follow semua sosial media mereka di Twitter, ini gua udah taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. Silahkan follow. Nanti kalian kalau mau tanya-tanya soal Star Wars bisa tanya ke Circle Star Wars sama di Watchmen ID ya buat berbagai macam film pop culture yang udah mereka review ya. Seperti itu sih. Oke. Dan coba untuk follow dan subscribe YouTube ini agar supaya kita bisa berkembang jauh lebih baik lagi dan gue bisa makin bersemangat lagi buat konten untuk kalian. Oke. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios dan selamat malam semuanya. Dadah.